Bab 531, Kereta Api. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Diterjemahkan oleh Kun. Belum diedit. Ada lagi. Yue Zong menyimpan botol itu di cincin penyimpanannya, sebelum bertanya pada Ooming. Dia sangat yakin bahwa si jenius di depannya ini punya lebih banyak kejutan. Ooming memperlihatkan senyum bangga saat dia menyerahkan botol hijau. Ini adalah kreasi baruku, cairan evolusi Ooming versi 3. Pemberian ini akan menyebabkan orang normal langsung menjadi evolver. Komponen utamanya tetap buah kelahiran ular, tetapi satu buah merah muda yang dicampur dengan getah tanaman mutasi lainnya dapat menghasilkan 20 botol seperti itu. Menakjubkan, ketika Yue Zong mendengar kata-kata Ooming, matanya berbinar dan dia tidak bisa tidak memuji Ooming. Yue Zong telah menjalin komunikasi dengan kota Long Hai selama beberapa waktu. Ketika dia pergi, pohon buah kelahiran ular telah memakan sejumlah besar mayat zombie, dan banyak bunga telah berbuah. Lebih dari 100 buah kelahiran ular hijau juga telah bermutasi menjadi varian merah muda. Dampak dari cairan evolusi Ver3 ini akan memainkan peran besar dalam memperkuat pasukan. Selama Yue Zong dapat mengangkut 100 buah merah muda, akan ada 2000 botol seperti itu, yang memungkinkan 2000 orang menjadi evolver. Evolver tidaklah tak terkalahkan, tetapi dibandingkan dengan Enhancer, mereka memiliki keuntungan besar. Banyak Enhancer berharap untuk menjadi evolver. Ooming melanjutkan dengan penuh semangat, lebih jauh lagi, saya telah menemukan bahwa jika evolver yang terbangun secara alami mengonsumsi buah kelahiran ular, itu akan membangkitkan atribut berevolusi kedua, mendapatkan dorongan besar. Evolver yang terbangun secara alami benar-benar disukai oleh surga. Oh, jantung Yue Zong berdebar kencang. Jika ini masalahnya, maka dia dapat menggunakan buah itu untuk menghasilkan lebih banyak evolver dengan atribut ganda. Kemunculan evolver alami sangat langka, hanya 1 dari 10.000. Bahkan Yue Zong bukanlah evolver alami. Mereka yang terbangun secara alami benar-benar disukai oleh surga dan mereka akan menjadi ahli dalam apa yang mereka lakukan dengan mudah. Mereka juga memiliki lebih banyak potensi untuk berevolusi dibandingkan dengan yang lain. Ooming mengeluarkan kotak emas dan menyerahkannya kepada Yue Zong. Ini adalah 500 botol Ver3. Cukup untuk menghasilkan 500 evolver. Kali ini, ketika Ji Qingwu dan kelompoknya datang, mereka telah membawa 25 buah kelahiran ular, yang digunakan sepenuhnya dalam penelitian Ooming. Pada akhirnya, dia menghasilkan 500 botol seperti itu. Suasana hati Yue Zong sangat meningkat, dan dia memandang Ooming dengan lebih baik, hebat. Ooming, kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Apa yang kamu inginkan? Wajah Ooming bersinar dengan gairah yang membara. Aku butuh mayat binatang mutasi tipe 3, darah segar, saripati darah, otak. Tubuh L4, L3, dan Devourer baru itu juga. Yang terbaik adalah menyertakan sampel baru atau terkini dari tanaman mutasi apapun, agar lab kita memiliki prioritas atas mereka. Karena Yue Zong telah mendirikan 3 pangkalan utama, ia tentu saja memiliki laboratorium penelitian di ketiganya juga. Masing-masing laboratorium ini menjalankan penelitian mereka sendiri terhadap tanaman mutasi, binatang mutasi, dan zombie. Ooming secara tegas meminta prioritas pertama atas sampel. Yue Zong mengangguk dan berjanji, baiklah. Ooming telah menunjukkan banyak hasil kepada Yue Zong, ia tentu saja akan mematuhi permintaan bakat ini. Ooming mendapatkan kembali ketenangannya dan melambaikan tangan kepada Yue Zong dengan agak tidak sabar. Baiklah. Kau bisa pergi sekarang. Aku masih memiliki eksperimen untuk kembali. Yue Zong terdiam terhadap sikap Ooming. Sebagai pemimpin kota Guining, Yanzhou, dan kota Binqi, banyak orang akan berteriak-teriak untuk berbicara dengannya. Ooming sebenarnya tidak tertarik. Dia tidak bisa disalahkan karena dia seperti ini sejak awal. Sebelum kiamat, orang-orang di dunia penelitian memandang bidang mereka sebagai prioritas utama, dan sebagian besar bersikap kasar atau terus terang. Jika bukan karena pendukung yang tepat, bahkan dengan bakatnya, Ooming mungkin tidak akan mampu menunjukkan kemampuannya, karena gaya komunikasinya yang buruk. Yue Zong terkekeh pelan dan menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Bahkan dengan ramalan cuaca Liu Xiaocha, setelah melalui pertempuran yang sengit, pasukan Yue Zong tidak mampu untuk meluncurkan misi ekspansi lainnya. Oleh karena itu, di wilayah Guangxi, Yue Zong mencoba untuk meningkatkan produksi amunisi,
sambil mengerahkan pasukan kecil untuk membersihkan zombie di daerah sekitarnya. Yue Zong hanya berhasil menghadapi zombie di 3 kota itu, tetapi sebenarnya, masih ada lebih dari 4 juta zombie yang tersebar di sekitar 3 kota di berbagai pemukiman. Pada saat yang sama, setelah Yue Zong memperoleh cairan evolusi versi 3, ia dapat fokus membangun bentuk ekonomi dan mata uang seperti kota Longhai. $1 dapat ditukar dengan 1 jin jagung. Karena ia telah menaklukkan 3 kota itu, Yue Zong telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Ia dapat membawanya keluar untuk dijual, dan menggerakkan ekonomi lagi. Membunuh zombie biasa dan membawa mayatnya kembali untuk ditukar akan menghasilkan $1. Membunuh zombie tipe 1 akan menghasilkan $50. Zombie tipe 2 dijual seharga $500 dan zombie tipe 3 seharga $5.000. Nilai tukar untuk zombie tipe 4 adalah $50.000. Nilai tukar untuk nukleus adalah sebagai berikut, biasa seharga $10. Tipe 2 seharga $1.000, tipe 3 seharga $100.000, tipe 4 seharga $1 juta. Nukleus tipe 5 bernilai $10 juta. Selanjutnya, cairan berkembang All-Ming versi 2 dan versi 3 dan binatang mutasi tipe 3 yang dikemas dalam kaleng disiapkan untuk dijual. Versi 2 akan membutuhkan $500.000, dan versi 3 membutuhkan $10 juta. Daging binatang mutasi tipe 3 dijual seharga $1 juta sekaleng. Ketika para penyintas di kota-kota Yue Zong melihat barang-barang yang dijual, semua orang menjadi gila. Beberapa tim dibentuk, berniat untuk mengambil risiko. Banyak yang menjadi pemburu, membunuh zombie dan binatang mutan dengan imbalan uang. Apa sebenarnya Evolver? Mereka adalah kesayangan surga dan ahli di puncak. Saat seseorang menjadi Evolver, selama orang tersebut bukan sampah, dan atribut yang berevolusi tidak lemah, akan lebih sulit bagi mereka untuk kalah dalam pertarungan. Lebih jauh lagi, orang tersebut dapat mempelajari keterampilan baru selama evolusi dan memperoleh sejumlah besar peningkatan pada konstitusi mereka. Semua orang ingin menjadi Evolver, berubah menjadi anak-anak surga yang manja. Di bawah godaan harga, berbagai tim pemburu mengamuk, membersihkan banyak zombie dan binatang mutan, membawa mayat-mayat kembali. Ini memastikan aliran inti dan mayat yang stabil mendarat di tangan Yue Zong. Dolar sentral yang dikeluarkan Yue Zong segera menjadi mata uang yang diakui yang digunakan semua orang. Personel militer dan pemerintah juga berhenti melakukan perdagangan barter dan mulai bertransaksi dengan dolar sentral. Wilayah Guangxi dapat dikatakan akhirnya memulai kembali beberapa tanda masyarakat. Tahap barter telah populer karena tidak ada yang bisa mempercayai bentuk pemerintahan sebelumnya sampai Yue Zong muncul. Jika lebih awal, tidak banyak yang akan menerima mata uang baru tersebut. Orang-orang akan menganggapnya sebagai tisu toilet. Namun, karena ia telah menaklukkan 3 kota, dan memperoleh sejumlah besar sumber daya, reputasi dan prestisenya berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Ditambah dengan daya tarik cairan evolusi versi 2 dan versi 3 serta daging binatang tipe 3 yang dihargai dengan mata uang tersebut, semua orang pasti akan menerima mata uang tersebut. Ada poin tambahan, yaitu bahwa dibandingkan dengan barter, para penyintas lebih terbiasa memiliki harga tetap untuk barang-barang. Karena keadaan, mereka tidak punya pilihan selain melakukan barter. Siapa yang akan menggunakan uang yang tidak berguna dari sebelum kiamat? Setelah menerbitkan mata uang dan menstabilkan situasi di Guangxi, wilayah tersebut mulai pulih dengan cepat. Para penyintas tidak lagi putus asa seperti sebelumnya, dan mata mereka dipenuhi dengan harapan akan masa depan. Yue Zong terus berada di Guangxi untuk beberapa saat lagi, memastikan bahwa semuanya benar-benar teratur, sebelum membawa satu kompi prajurit elit dari Brigade kedua saat mereka menaiki kereta kembali ke kota Longhai. Di rel kereta, sebuah kereta berjalan dengan lambat. Di dalamnya, banyak prajurit berpakaian seragam tempur, raven, dan kulit binatang mutasi tipe 2 duduk. Di gerbong depan, Yue Zong, Ji Qingwu, dan Yao Yao bersama-sama. Yao Yao memegang perangkat genggam saat dia bermain game, sementara Ji Qingwu sedang membaca buku. Bepergian di rel itu berisiko, dengan bahaya yang tidak diketahui, karenanya kereta hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Ada bahaya tergelincir. Selain itu, mungkin ada binatang mutasi dan zombie tingkat tinggi di sepanjang jalan. Itu semacam eksplorasi bagi Yue Zong, untuk menentukan potensi masalah. Yue Zong memperhatikan Ji Qingwu yang membaca bukunya dengan tenang,
dan auranya yang tenang namun elegan menimbulkan kegemparan di hatinya. Jika aku tahu, aku akan membawa Yusin keluar. Demi keselamatan, kecepatan 20 km per jam adalah semacam siksaan bagi orang-orang seperti Yue Zong yang tidak bisa duduk diam. Ditambah lagi, tidak ada bentuk hiburan di kereta, dan dia menyesal tidak membawa Xin Jiarou atau Ning Yusin dan yang lainnya. Ji Qingwu sangat cantik, tetapi dia dan Yue Zong belum melewati penghalang itu, dan dia hanya bisa melihat keindahan mutlak di depannya tetapi tidak dapat melakukan apapun. Setelah ragu-ragu, Yue Zong mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Apa yang kamu baca? Senyum tipis muncul di bibir Ji Qingwu saat dia menjawab, bekas luka bunga Plum Qiongyao. Yue Zong mengeraskan kulitnya dan terus mengobrol, Plum Blossom Scar. Novel yang menarik. Sejujurnya, Yue Zong bahkan belum pernah melihat buku itu atau membaca novel roman. Dibandingkan membaca, dia lebih suka membunuh zombie dan binatang mutasi. Ji Qingwu tertawa genit, saat dia menjauhkan tangannya dari sampul, memperlihatkan judulnya, aku hanya bercanda, itu On War. Yue Zong menghela napas lega. Dia telah melihat buku itu beberapa kali sebelumnya. Seperti ini, setidaknya dia bisa memiliki beberapa topik untuk dibicarakan. Jika itu adalah novel roman, maka dia akan mengada-ada. Tiba-tiba, kereta bergetar, dan suara rem yang tajam terdengar. Kereta berhenti. Mata Yue Zong menyipit dan dia melesat ke bagian depan kereta. Ji Qingwu dan Yao Yao juga telah bergerak pada saat pertama, mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Apa yang terjadi? Yue Zong segera bertanya ketika dia datang ke gerbong. Pemimpin, ada monster di depan. Pengemudi itu menunjuk dan memberitahu Yue Zong. Di depan, sekitar 200 meter dari rel, ada sekelompok kera ganas tipe 2 yang menyerbu, masing-masing menjulang setinggi 4 meter. Kawanan babi hutan mutasi dan sapi mutasi dikejar oleh kera ganas tipe 2. Saat binatang buas itu berlari, rel di bawah kaki mereka terpelintir. Mereka tidak bisa lagi menopang kereta dalam perjalanannya. Yue Zong menyaksikan dengan tak berdaya, dan mendesah seperti yang diharapkan, jika kita ingin memanfaatkan rel, kita harus membersihkan seluruh wilayah dari binatang buas dan zombie, jika tidak, itu tidak mungkin. Rel itu benar-benar nyaman, tetapi di sisi lain, rel itu rentan terhadap kerusakan. Yue Zong harus mengatur pasukan untuk melindungi rel untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan. Turun, dan singkirkan mereka. Yue Zong mengamati binatang mutasi tipe 2 itu dan memerintahkan. Di bawah perintahnya, pasukan prajurit elit segera turun dan mulai melancarkan serangan terhadap babi hutan mutan, sapi mutan, dan kera ganas tipe 2. Pasukan prajurit ini semuanya sudah evolver, dan masing-masing dari mereka setidaknya di atas level 40. Kecakapan tempur mereka kuat. Kilatan terang muncul dari tangan salah satu prajurit, dan dia melambaikannya. Sebuah bila besar yang terbuat dari angin muncul dan mengiris gerombolan binatang mutan, sebelum menerjang salah satu kepala kera ganas tipe 2, mengirisnya dalam hujan bilah yang besar. Salah satu prajurit memegang busur perunggu, dan dengan cahaya yang terpancar dari tangannya, sejumlah anak panah tulang melesat ke arah gerombolan binatang mutan, menusuk binatang itu satu persatu. Prajurit lain meraih tongkat besarnya dengan ekspresi buas dan menyerbu ke tengah-tengah binatang mutan. Dia mengayunkannya dengan liar dan memukul kepala binatang mutan dengan cara yang kejam. Ji Qingwu dan Yao Yao juga melesat maju, tujuan mereka adalah kelompok kera ganas tipe 2. Kali ini, ada sekitar 10 kera ganas tipe 2, dan bagi Ji Qingwu dan Yao Yao yang merupakan enhancer tingkat tinggi, hanya binatang mutan tipe 2 ini yang bisa memberi mereka cukup pengalaman. Yue Zong berdiri di satu sisi dan menyaksikan bawahannya membantai binatang mutan, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mengulurkan tangan membantu. Binatang mutan ini levelnya terlalu rendah, Yue Zong tidak akan mendapatkan apapun dari membunuh mereka, oleh karena itu dia meninggalkan mereka untuk bawahannya, memberdayakan mereka. Prajurit-prajurit di bawah Yue Zong ini benar-benar mesin pembunuh yang efisien, menghabisi binatang mutan dalam hitungan menit. Pada saat ini, bayangan besar menjulang di langit, saat seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 80 meter tiba-tiba terbang turun, meraih Yao Yao si loli kecil. Binatang mutasi level 95, burung api tipe 4. Tiran langit, sangat ganas dan menakutkan. Hati-hati, Yue Zong berteriak dan mengaktifkan langkah bayangannya dan menyerbu ke arah Yao Yao. Yao Yao baru saja melihat sekilas cakar besar burung api tipe 4,
saat Ji Qingwu di sampingnya menyerang dengan tendangan, mengirim Yao Yao terbang kembali sejauh 7 hingga 8 meter. Pada saat berikutnya, cakar tajam burung api menembus dada Ji Qingwu, bahkan melalui keraganas tipe 2 yang sedang dilawannya, sebelum terbang menuju langit. Wajah Ji Qingwu langsung memucat, saat dia batuk banyak darah. Ada luka berdarah besar di dadanya juga. Kakak Qingwu, tidak, melihat ini, Yao Yao yang ditendang pergi segera berteriak dengan cara yang menyayat hati. Wajahnya yang tanpa ekspresi berubah ketakutan. Yao Yao hanya menjadi dekat dengan Ji Qingwu, dan karena ini, dia bergabung dengan pasukan khusus. Di masa damai, dia dan Ji Qingwu sedekat saudara kandung, dan Ji Qingwu sendiri mengawasi pertumbuhan gadis kecil ini seperti seorang kakak perempuan. Dia juga tanpa ragu mengirim Yao Yao keluar dari bahaya, mengorbankan dirinya sendiri. Yao Yao takut dia akan kehilangan satu orang yang paling dekat dengannya dan yang paling dia kagumi. Bahkan Yue Zong yang menyelamatkannya hanya bisa menempati posisi nomor 2. Ahaha kau binatang. Apa yang telah kau lakukan pada wanitaku? Yue Zong melihat Ji Qingwu tertusuk cakar burung api tipe 4 dan matanya menjadi merah saat dia berteriak. Dia segera mengeluarkan 2 jet api iblis, menghabiskan 100 spirit dan 30 stamina. Jet-jet itu mendorongnya seperti meriam ke arah badan burung api tipe 4. Pada saat yang hampir bersamaan, Yue Zong menabrak tubuh burung api tipe 4, dan dia meraih bulu-bulunya. Burung api mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi dengan hembusan angin yang mengerikan. Kemudian melesat ke kejauhan dengan kecepatan Mach 2, menghilang dari tempat aslinya dalam sekejap. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpinnya telah dibawa pergi oleh burung api tipe 4. Salah satu prajurit elit mengamati kejauhan dan mengerutkan kening. Kapten menghela nafas, cepat laporkan ke markas. Yao Yao melihat ke kejauhan dan genangan darah dari Ji Qingwu dan berlutut. Dia mulai menangis deras, saat air mata mengalir di pipinya. Tunggu aku, kakak, aku pasti akan datang dan menemukanmu. Aku akan menemukanmu. Yue Zong, tolong selamatkan adikku. Tolong selamatkan adikku. Aku akan mendengarkanmu di masa depan. Yue Zong saat ini berada di atas tubuh burung api, dan dia diselimuti oleh angin yang menderu. Untungnya, karena kekuatannya yang 10 kali lipat, dia bertahan dengan teguh. Kalau tidak, dia pasti akan tertiup angin. Jangan mati, jangan mati. Demi Tuhan, selama kau mendengarkan, selamatkan Qingwu, aku akan membuat totem untukmu. Yue Zong terus menantang angin saat dia perlahan turun ke bawah, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Yue Zong tidak pernah percaya pada dewa, dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Bahkan setelah dia mendengar suara orang yang mengaku sebagai dewa di awal kiamat, dia terus percaya pada dirinya sendiri. Terlepas dari situasinya, dia akan selalu menemukan jalan. Namun, kali ini dia benar-benar kehabisan pilihan. Dia hanya bisa memohon dalam doanya, berharap akan keajaiban. Burung api terus terbang di udara dengan kecepatan Mach 2, dan angin yang berlawanan setajam pisau. Bahkan dengan konstitusi Yue Zong, dia hampir tertiup angin beberapa kali. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu, hanya kematian yang menunggunya. Yue Zong terus menantang angin saat dia memanjat ke arah cakar itu. Dia menatap Ji Qingwu dan matanya memerah. Di depan matanya, seluruh dada Ji Qingwu telah ditembus, dan cakar itu juga telah menembus tulang belakangnya. Jika bukan karena konstitusinya yang melebihi orang normal, dia pasti sudah lama meninggal. Meski begitu, dia berada di ambang kematian. Darahnya terus mengalir dari lukanya yang parah, dan ketika dia melihat Yue Zong, dia berhasil tetap terjaga, meskipun kesadarannya memudar. Kamu, seharusnya tidak, di sini, mata Ji Qingwu berkilat saat dia menatap Yue Zong, nyaris tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia batuk lebih banyak darah. Air mata mengalir turun tanpa sadar dari mata Yue Zong saat dia berteriak dengan gila, jangan bicara. Jangan bicara, aku ingin kamu hidup, kamu harus terus hidup, kamu dengar aku, Ji Qingwu. Kamu tidak boleh mati, kamu tidak bisa mati, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Tolong, teruslah hidup untukku. Tolong, Yue Zong tidak pernah mengucapkan kata-kata itu kepada wanita manapun, dan sejujurnya, ketika pertama kali melihat Ji Qingwu, dia sudah terpesona oleh wanita cantik yang penuh percaya diri dan keanggunan ini, dan aura menawannya saat bertarung. Dia selalu menyimpan perasaan itu di dalam hatinya,
dan aliran gadis-gadis cantik yang terus-menerus memeluknya menyebabkan dia mengesampingkan perasaan itu. Sampai hari ini, saat dia melihat wanita itu akan mati, dia tidak bisa menahannya lagi, dan dirinya yang biasanya tidak takut mulai merasa takut sampai-sampai dia menangis. Di hari-hari lain, itu akan sangat memalukan Ji Qingwu mendengar pengakuan Yue Zong. Dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Itulah yang paling ingin didengarnya, dan itulah yang ia butuhkan. Bibirnya bergetar, seolah ingin berbicara. Jangan bicara, tolong, jangan katakan apapun. Lihat aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkanmu. Yue Zong menjadi cemas ketika melihat Ji Qingwu sedang berjuang untuk berbicara, dan menghentikannya dengan panik sambil mencoba memanjat ke arahnya. Yue Zong sekarang tidak memiliki sikap seorang tiran yang dingin dan kejam, dia juga bukan pemimpin yang sama yang memandang orang yang selamat seperti semut. Dia hanyalah orang yang menyedihkan yang berjuang untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, mencoba yang terbaik untuk merebut kembali bola dari pengadilan Dewa Kematian. Karena tulang belakang Ji Qingwu telah tertusuk bersama dengan dadanya, luka-lukanya kritis. Yue Zong khawatir dia mungkin akan menghabiskan energinya untuk berbicara dan kehilangan kekuatannya untuk bertahan. Dia tersenyum di wajahnya saat dia melihat Yue Zong berjuang untuk meraihnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan hangat, dan dia bisa melihat bahwa ini adalah perasaan Yue Zong yang sebenarnya untuknya. Dia batuk sekali lagi, dan seteguk darah dikeluarkan, sebelum matanya mulai redup, tidak lagi melihat Yue Zong dengan jelas. Yue Zong, aku mencintaimu. Batuk. Tepat saat Yue Zong mencapainya, dia mendengarnya menggunakan napas terakhirnya untuk perlahan mengucapkan kata-kata itu, sebelum batuk seteguk darah. Tubuhnya sedikit gemetar, lalu dia lemas. Ah, jangan mati, jangan mati, jangan mati, tolong, aku mohon padamu. Buka matamu, tolong, buka matamu. Dia sekitar 7 meter jauhnya darinya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyeret dirinya ke arahnya, dan meraba-raba harta karunnya. Dia menuangkan rumput penyelamat jiwa, Oming versi 1, versi 2, versi 3, 13 buah giok ungu yang baru saja matang ke dalam mulutnya. Bahkan esensi darah tipe 3 yang dia simpan tidak luput. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya memasuki mulut Ji Qingwu, menyebabkan tubuhnya sedikit menggigil. Tubuhnya juga menjadi tidak terlalu dingin. Aku harus tenang. Tenanglah. Aku akan mencabik-cabik binatang buas ini. Tapi Qingwu tidak bisa tetap seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Dia menghela napas sedikit lega ketika dia merasakan tubuh Qingwu mendapatkan kembali beberapa warna. Namun, dia masih bingung dengan situasinya. Luka-luka di dada dan perut Ji Qingwu serius, dan jika Yue Zong menderita luka-luka seperti itu, juga tidak diketahui apakah dia akan selamat atau tidak. Vitalitas dan daya tahan Ji Qingwu semuanya jauh di bawah Yue Zong. Bertahan hidup akan sangat sulit untuk dikatakan. Tulang putih keluar. Dengan sebuah pikiran, tulang putih melangkah keluar dari lubang bawah di udara, tangannya yang besar mencengkeram cakar burung besar itu. Amankan tubuhnya, jangan biarkan dia bergerak. Yue Zong menunjuk Ji Qingwu dan memerintahkan. White Bones segera menembakkan beberapa paku tulang, mengunci tubuh Ji Qingwu di tempatnya. Yue Zong menatap Ji Qingwu dan menggertakkan giginya sebelum memanjat ke arah kepala burung api tipe 4. Jika dia tidak membunuh binatang buas ini, Ji Qingwu pasti akan mati. Membunuhnya mungkin hanya berarti peluang bertahan hidup 1/10, tetapi setidaknya ada peluang. Yue Zong memanjat sepanjang tubuh burung mengerikan itu sebelum dia menghabiskan 100 poin spirit untuk menyulap tombak api iblis yang panjangnya 8 meter. Setelah mengembangkan keterampilan ke tahap orde kedua, pengeluaran Yue Zong untuk membentuk tombak melonjak dari 50 menjadi 100 poin. Namun, tombak baru ini yang membutuhkan 100 poin untuk persiapan setidaknya 6 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Burung api tipe 4 tampaknya telah mendeteksi niat membunuh Yue Zong yang kuat. Itu memutar tubuhnya dalam upaya untuk mematuknya. Pukulan itu hampir membuatnya kehilangan cengkeramannya. Yue Zong mencengkeram bagian belakang burung api dengan erat, dan tombak api iblis di tangannya berubah menjadi bintang jatuh saat melesat ke arah kepala burung api. Ledakan yang dihasilkan sangat mengerikan. Dengan kekuatan api iblis yang begitu mengerikan, pembakaran itu meledakkan lubang besar di kepala burung api, membakar setidaknya setengah otaknya. Burung api mungkin adalah binatang mutasi tipe 4, tetapi kekuatannya terletak pada kecepatan Mach 2-nya. Dengan itu saja,
selama ia berhasil melancarkan serangan, bahkan Yue Zhong akan terluka parah. Namun, pertahanannya tidak sekuat itu, dan paling-paling ia mampu bertahan terhadap peluru 12,7 mm. Selamat telah mencapai level 77. Selamat telah mencapai level 78, Anda telah memperoleh 2 poin atribut yang akan dialokasikan. Saat kepala burung api diledakkan oleh Yue Zhong, bola pengalaman yang sangat besar mengalir ke tubuhnya, menyebabkannya langsung melonjak 2 level hingga mencapai level 78. Pada saat yang sama, kotak harta karun biru jatuh dan jatuh ke bawah. Sebelum bisa terjun lebih jauh, White Bones menembakkan jaring tulang kecil untuk mengambil kotak harta karun biru. Dengan kematian burung api, tubuhnya yang besar mulai menukik ke bumi juga. Lepaskan dia dari cakar, bawa dia padaku, Yue Zhong memerintahkan White Bones. White Bones dengan cepat melepaskan tubuh Ji Qingwu dari cakar, dan pada saat itu sejumlah besar darah dan beberapa bagian berdaging mengalir keluar. White Bones tampaknya tidak memperhatikan dan langsung mengulurkan duri tulangnya untuk mengantarkannya ke Yue Zhong. Yue Zhong telah mengenakan parasut, dan dia meraih Ji Qingwu, melambaikan tangan kanannya dan sutra transparan melesat keluar, menempel di tubuh burung api tipe 4. Yue Zhong memeluk Ji Qingwu erat-erat, sambil menatap ke bawah dengan tatapan tenang. Ketika jaraknya sekitar 1,5 km dari tanah, dia membuka parasutnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan manipulasi gravitasi, menurunkan berat badannya dan Ji Qingwu hingga setengahnya. Tubuh burung api itu jatuh lurus ke bawah, meledak berkeping-keping saat terjadi benturan. Ini pulau, Yue Zhong memeluk Ji Qingwu sambil mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa daratan tempat dia akan mendarat hanya selebar sekitar 1 km, dan sepertinya tidak ada tanaman hijau. Seolah-olah itu seperti terumbu karang di tengah laut. Yue Zhong menggendong Ji Qingwu saat mereka mendarat dengan lembut di pulau itu. Dia mengambil selimut dan meletakkan Ji Qingwu di atasnya. Melihat luka besar di dadanya, dia merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia telah meminum semua obat-obatan dan peningkat yang berharga itu, matanya tertutup rapat, dan dia masih dalam keadaan koma. Apa yang harus aku lakukan? Oh benar, masih ada itu. Saat dia hendak meremas-remas tangannya dengan jengkel, dia teringat mayat burung api tipe 4. Dia pergi dan mengambil inti yang tampak seperti bola api yang terkondensasi menjadi bentuk fisik, serta saripati darah, yang juga berapi-api saat disentuh. Dia datang ke sisi Ji Qingwu, dan dengan saripati darah burung api tipe 4 yang sangat berharga di mulutnya, dia menggigitnya dan menghancurkannya, sebelum mendekatkan bibirnya ke bibir Ji Qingwu. Dia kemudian mengarahkan aliran energi ke dadanya. Saripati darah dari binatang mutasi tipe 4 tidak biasa, saat memasuki perut, ia berubah menjadi sumber energi hangat yang mulai menyehatkan tubuhnya. Dipelihara oleh saripati darah, luka Ji Qingwu berhenti berdarah. Namun, lubang menganga dan organ yang tercabik bukanlah sesuatu yang bisa langsung sembuh. Ini adalah luka yang berada di luar bantuan saripati darah. Saripati darah dapat meningkatkan konstitusi dan vitalitas seseorang, tetapi tidak dapat meregenerasi bagian tubuh. Apa yang bisa kulakukan? Oh benar, masih ada itu. Siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang berguna. Yue Zhong mengamati ekspresi Ji Qingwu yang kesakitan dan mulai panik lagi, sebelum dia membuka kotak harta karun biru yang dijatuhkan oleh burung api. Dengan kilatan terang, peralatan humanoid aneh sekitar 2 meter muncul di depannya. Ada garis-garis biru aneh yang mengalir di sekitar mesin seperti urat nadi. Ada juga permata besar tepat di tengahnya. Harta karun level 7, armor biologis tipe 1. Armor pertempuran perang kosmik, memberikan pertahanan tinggi dan memungkinkan pengguna untuk bertarung dalam kondisi ekstrim. Menyediakan cukup oksigen, juga, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pengguna secara otomatis. Membutuhkan inti binatang mutasi untuk beroperasi. Harta karun level 7. Ini sebenarnya adalah harta karun level 7. Yue Zhong tertegun sejenak ketika dia melihat sirah biologis tipe 1. Itu adalah pertama kalinya dia menemukan harta karun level 7. Bagaimanapun, dia telah berjuang sangat keras dan perlengkapan dengan kualitas tertinggi yang pernah dia dapatkan adalah cincin penyimpanannya yang terpercaya dan berguna, yang merupakan harta karun level 6. Zirah biologis ini sebenarnya lebih tinggi satu tingkat, itu pasti benar-benar luar biasa. Yue Zhong mengulurkan tangan untuk menyentuh zirah biologis, dan dengan sebuah pikiran,
permata di bagian depan terbuka untuk memperlihatkan sebuah celah yang dimaksudkan untuk inti binatang mutasi. Yue Zong meletakkan inti burung api tipe 4 ke dalam kompartemen dan menutup penutup permata. Seluruh perlengkapan bergetar sebelum menjadi hidup. Buka, Yue Zong memerintahkan sirah biologis. Sirah biologis terbuka dan Yue Zong dengan hati-hati menempatkan Ji Qingwu di dalamnya. Setelah tutupnya tertutup, segera memulai pekerjaan perbaikan pada tubuhnya. Pemulihan sedang berlangsung. Menghitung, pengguna saat ini berada di ambang kematian. Untuk memulihkan pengguna sepenuhnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 hari bumi. Selama pemulihan, armor tidak dapat digunakan dalam pertempuran, dan akan berada dalam keadaan tersegel. Sebaris teks muncul di tutup armor biologis. Melihat deretan informasi itu, Yue Zong akhirnya menghela napas lega. Ia kemudian mulai mengamati sekelilingnya dengan saksama. Pulau itu bergerak. Saat ia melihat sekeliling, ia dapat merasakannya di tulang-tulangnya. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari pulau seperti karang di bawahnya. Mungkinkah pulau ini benar-benar binatang mutasi laut tipe raksasa? Hati Yue Zong menjadi dingin saat ia melihat kakinya. Mata persepsi pasti ditujukan pada bagian tubuh. Untuk mengetahui dengan pasti, aku hanya bisa menuju ke tepi pulau. Ia merenung sejenak, sebelum menuju ke mayat burung api mutasi tipe 4 dan mulai memotong-motong tubuhnya. Adalah suatu keberuntungan murni bahwa Yue Zong mampu membunuh binatang mutasi tipe 4 yang kejam itu. Jika itu adalah bentrokan langsung, ia akan langsung hancur oleh kecepatannya. Bahkan perisai cahaya dan lonceng spiritual perunggu tidak akan banyak berguna. Sayangnya bagi burung api mutasi tipe 4, ia termasuk dalam kategori binatang mutasi dengan pertahanan rendah. Begitulah ia dihabisi dalam satu pukulan oleh Yue Zong yang telah mencengkeram tubuhnya. Yue Zong mulai mengeluarkan darah dari mayat burung api, menuangkannya ke dalam wadah besar sebelum menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Ia memisahkan darah, pulpa otak, materi otak, sumsum tulang, dan apapun yang dapat ia peras keluar di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia menggunakan mata gergaji gigi buaya untuk memotong cakar-cakar besar itu. Cakar burung api telah dengan mudah menembus kulit binatang mutasi tipe 3 di tubuh Ji Qingwu. Itu sungguh luar biasa, mengingat bahkan meriam pun tidak dapat merusak kulit binatang mutasi tipe 3. Burung api memiliki lebar sayap sepanjang 80 meter, dan cakarnya setidaknya 1 meter. Bahkan mata gergaji gigi hitam dan mata gergaji gigi buaya yang termasuk di antara senjata terbaik Yue Zong tidak dapat menandingi ketajaman cakar itu. Yue Zong bermaksud menempa parang tajam dari cakar-cakar itu. Menggunakannya mungkin tidak akan memberikan peningkatan apapun dari membunuh musuh-musuhnya, tetapi itu akan menjadi senjata yang ampuh untuk digunakan. Setelah memanen semua yang bisa dia dapatkan dari mayat itu, dia ragu-ragu sebentar, sebelum dengan hati-hati melanjutkan ke satu arah ke tepi pulau. Binatang mutasi level 118, binatang naga paus tipe 5. Itu adalah level penguasa lautan, dan itu adalah binatang mutasi yang sangat menakutkan. Yue Zong baru saja melihat dan mulai mundur dengan hati-hati. Dia takut diperhatikan oleh binatang mutasi tipe 5 itu. Di lautan yang begitu luas di mana tidak ada ujungnya yang terlihat, saat binatang naga paus tipe 5 ini memasuki perairan, Yue Zong akan berada dalam masalah. Perairan bumi lebih besar daripada daratan, dan biologi laut di perairan pasti lebih beragam dan lebih besar. Dalam keadaan seperti itu, ancaman makhluk laut ini setidaknya 100 kali lebih berbahaya daripada di daratan. Jika Yue Zong memasuki perairan, dia akan segera berada dalam bahaya. Ini karena kartu trufnya, api iblis, tidak berguna di dalam air. Yue Zong kembali ke baju zirah biologis yang berisi Ji Qingwu untuk berjaga. Binatang naga paus tipe 5 adalah penguasa di dalam lautan, dan hanya binatang mutasi tipe 5 lainnya yang berani memprovokasinya. Tidak ada binatang tingkat rendah yang akan konyol untuk terlalu dekat. Yue Zong berdiri seperti ini di pulau, tidak dapat menggunakan keahliannya. Dia hanya bisa menunggu dengan patuh di punggung raksasa itu dengan baju zirah biologis di atasnya sambil membaca buku karena bosan. Di dalam cincin Yue Zong, ada persediaan air dan makanan yang besar, lebih dari cukup untuk bertahan selama setahun. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, gelombang besar tiba-tiba menyapu punggung binatang paus naga tipe 5. Apa yang terjadi? Sebelum Yue Zong sempat bereaksi, ia tersapu dari punggung binatang paus naga tipe 5 dan terjun ke laut biru yang dalam.
Baju zirah biologis Ji Qingwu selalu terikat di punggung Yue Zong dengan benang laba-laba. Saat ia memasuki air, baju zirah biologis itu pun ikut terikat. Karena Ji Qingwu berada di dalam polong, Yue Zong tidak mampu menyimpan polong itu ke dalam cincin penyimpanannya, jadi ia menyimpannya di luar. Setelah tenggelam ke dalam air, ia melihat binatang yang panjangnya setidaknya 1000 meter, dengan rahang penuh gigi tajam, saat ini terlibat dalam bentrokan dengan hiu besar yang panjangnya setidaknya 800 meter. Kedua raksasa itu saat ini saling menggigit dan menggigit dengan ganas. Dengan mereka di tengah, gelombang yang dihasilkan dari bentrokan mereka terus-menerus beriak keluar, mengaduk air. Binatang mutasi level 113, hiu macan mutasi tipe 5. Salah satu raja di perairan, sifatnya sangat agresif. Yue Zong melihat binatang buas terlibat dalam pembantaian bersama dan buru-buru membiarkan ombak membawanya menjauh dari sekitarnya. Jika itu di darat, maka itu masalah yang berbeda. Namun, karena mereka tidak berdaya di perairan, dia tidak berani tinggal untuk bermain nelayan. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan dihabisi oleh dua raksasa itu. Tepat setelah dia melayang sekitar 100 meter jauhnya, posisinya dikunci oleh hiu mutasi yang besar, dan segera berenang ke arahnya. Binatang mutasi level 46, hiu mutasi. Binatang mutan tipe air. Meskipun Yue Zong memiliki tubuh yang 10 kali lebih kuat dari manusia, ia tidak dapat memanfaatkan potensi maksimalnya di dalam air. Bahkan jika kecepatannya sekarang melampaui juara dunia sebelum kiamat, ia tidak mungkin dapat berenang lebih cepat dari hiu mutasi. Dalam beberapa tarikan napas saja, hiu mutasi telah mencapai Yue Zong dan membuka rahangnya untuk menggigitnya. Sebelum ia akan digigit, Yue Zong buru-buru mengaktifkan teknik cloningnya, dan klon yang identik muncul di dalam air. Melihat munculnya satu mangsa lagi, hiu mutasi itu sejenak bingung, sebelum ia menuju mangsa yang lebih dekat dengannya, dan mengatupkan rahangnya. Pada klon itu, ada beberapa sutra laba-laba yang telah diletakkan Yue Zong sebelumnya. Dengan sebuah pikiran, ia menarik kembali sutra itu, menarik dirinya ke arah rahang hiu mutasi. Hiu mutasi melihat mangsa lain muncul di dekat rahangnya dan membukanya untuk menggigit lagi. Yue Zong segera menggunakan manipulasi gravitasinya, menyebabkan gaya gravitasi 2 kali lipat membebani hiu mutasi. Binatang itu langsung tenggelam sedikit, dan rahangnya mengatup tanpa menahan apapun. Yue Zong mengambil kesempatan itu untuk naik ke kepala hiu mutasi, melilitkan sutra laba-labanya di sekeliling tubuhnya. Dia kemudian melepaskan satu pukulan dengan seluruh kekuatannya ke arah kepala binatang itu. Pukulan seperti palu itu menyebabkan tubuh hiu mutasi bergetar. Karena pukulan itu, hiu mutasi menggeliat kesakitan, mencoba melepaskan Yue Zong dari punggungnya. Jari-jarinya menancap di kepala hiu mutasi seperti cakar, sementara dia melilitkan kakinya di sekeliling tubuh. Dia kemudian melanjutkan untuk memukul kepala hiu mutasi dengan ganas. Meskipun sulit untuk melepaskan kekuatan seseorang karena resistensi di dalam air, konstitusi Yue Zong sudah melebihi orang normal sebanyak 10 kali lipat. Kekuatannya bahkan telah melampaui beberapa binatang mutasi, dan pukulannya merupakan ancaman yang cukup besar. Setelah hampir 100 pukulan, hiu mutasi itu dipukul sampai babak belur dan benang laba-laba terus-menerus menguras stamina binatang itu. Setelah berjuang beberapa saat, tubuhnya lemas tak berdaya, dan memuntahkan darah. Yue Zong dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah poin pada teknik penjinaknya, sebelum melemparkannya ke hiu mutasi. Di bawah tekanan kuat dari teknik penjinak level 4, hiu mutasi yang bahkan belum mencapai tahap tipe 2-nya di bawah kendali Yue Zong dengan lancar. Dia menghela napas lega dan menepuk-nepuk tubuhnya. Dengan pikiran, ia langsung melesat menembus air menuju permukaan seperti jet. Ketika mereka menembus permukaan, Yue Zong menghembuskan napas dalam-dalam. Pertarungan dengan hiu mutasi telah memakan waktu 15 menit. Jika bukan karena vitalitasnya yang tinggi, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Yue Zong menunggangi hiu mutasi sebelum menyerahkan nukleus tipe 2 kepada hiu itu dan berkata, "Mulai hari ini, kau akan dipanggil hiu kecil." Hiu mutasi melahap nukleus itu dan mengekspresikan kegembiraannya melalui koneksi telepati mereka. Bagi hiu kecil, nukleus tipe 2 adalah bentuk nutrisi terbaik. Itu sudah menjadi binatang mutasi tingkat tinggi di dalam air, begitu mencerna nukleus itu, ia mungkin bisa berevolusi menjadi binatang mutasi tipe 2 kapan saja. Yue Zong memberi perintah kepada hiu kecil, "Bawa aku ke daratan terdekat." Menerima perintahnya,
hiu kecil melesat ke arah timur laut dengan kecepatan maksimumnya. Meskipun ia menderita ketika dihantam oleh Yue Zong sebelumnya, nukleus tipe 2 adalah semacam makanan dan ia sudah pulih. Hiu normal hanya bisa berenang dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, dan itu hanya untuk waktu yang singkat. Little Sharky adalah binatang mutasi dan ia mampu mencapai kecepatan 60 km per jam atau mempertahankan kecepatan 40 km per jam setidaknya selama 12 jam. Little Sharky berenang selama 12 jam berturut-turut sebelum akhirnya membawa Yue Zong ke daratan. Ia kemudian melompat keluar dari air ke daratan, menggulung tubuhnya seolah-olah sudah mati. Hanya Yue Zong yang tahu bahwa Little Sharky saat ini sedang berevolusi menuju tahap tipe 2. Yue Zong melirik Little Sharky, memerintahkan White Bones untuk menjaganya, sementara ia membawa Ji Qingwu dan baju zirah biologis yang dikenakannya menuju bagian dalam daratan. Yu Zong datang ke sebuah kota kecil, hanya untuk menemukan bahwa kota itu dipenuhi dengan rumput liar yang tinggi. Ada segala macam kendaraan yang ditinggalkan, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya ada zombie dalam kelompok yang berjalan dengan susah payah. Di kedua sisi jalan, ada berbagai toko dengan karakter hiragana dan katana. Yue Zong menyadari di mana dia berada. Ini Jepang. Apakah kita benar-benar datang sejauh ini? Dia melihat sekeliling dan melangkah menuju kota. Dengan level peningkatan dan kekuatan tempurnya, membunuh 1000 zombie bukanlah masalah lagi, itu hanya akan menghabiskan sejumlah besar stamina. Ketika Yue Zong melangkah ke kota, sekelompok besar zombie tertarik oleh suara dan aromanya dan mulai berjalan dengan susah payah. Dia melambaikan pedang gigi hitamnya yang besar, mengiris zombie di depannya menjadi 2. Saat mereka maju, mereka akan ditangani dengan santai. Tepat saat dia hendak mencapai pusat, terdengar suara kaca pecah, 2 bayangan cepat melompat keluar tiba-tiba dan bergegas ke arahnya. Blacktooth Blade yang besar menebas 2 kali secara berurutan, karena 2 sinar bilah dingin menyebabkan 2 S2 teriris terpisah, darah berceceran di mana-mana. Buku keterampilan level 3, Agility Solidification muncul di tangan Yue Zong. Strength Solidification, Agility Solidification, buku keterampilan penguatan seperti itu lebih umum muncul. Sebagai perbandingan, Devil Flame, Plan Manipulation, Ice Manipulation, keterampilan seperti itu yang kuat secara ofensif hanya dijatuhkan dari berburu mutan beast atau zombie level tinggi. Bahkan saat itu, peluangnya tipis. Tasukete, tolong. Saat Yue Zong mengayunkan Blacktooth Blade-nya hendak mengiris zombie, teriakan cemas atau bantuan terdengar dari supermarket. Manusia, Jepang. Yue Zong mengerutkan kening dan melihat ke arah itu. Dia melihat supermarket besar dan di lantai 2, ada seorang siswi SMA muda. Rambutnya panjang dan hitam, diikat ekor kuda. Matanya cerah dan besar, dadanya yang montok mengancam akan keluar dari seragam pelautnya. Dia saat ini berteriak untuk mendapatkan perhatian Yue Zong. Haruskah aku menyelamatkannya? Apa-apaan, punya orang lokal lebih baik. Yue Zong ragu-ragu sebelum berjalan mendekat. Ada 5 S2 dan 2 L2 serta lebih dari selusin zombie biasa lainnya berkumpul di depan gerbang. Mereka segera menerkam ke arah Yue Zong ketika mereka melihatnya. Dia melambaikan senjatanya, dengan mudah mengurus mereka dalam hitungan detik. Di dalam supermarket, ada selusin zombie biasa yang dulunya adalah karyawan yang berkeliaran. Dia mengurus mereka dan langsung menuju ke lantai 2, menendang pintu hingga terbuka lebar. Ketika siswi Jepang itu melihatnya, wajahnya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, saat dia membungkuk 90 derajat, dan menyapanya dengan hormat, arigato. Terima kasih. Yue Zong menatap siswi itu dan bertanya langsung, apakah kamu berbicara bahasa Mandarin? Mendengar kata-katanya, siswi perempuan itu langsung menjadi bingung. Jelas bahwa dia tidak bisa. Dia mendesah ringan dalam hatinya. Bagaimanapun juga, bahasa Mandarin bukanlah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa yang paling umum di dunia. Jika dia tidak mempelajari keterampilan kemahiran bahasa, akan menjadi mimpi buruk untuk berkomunikasi dengan siswi itu. Yue Zong melanjutkan, saya Yue Zong. Saya dari Tiongkok, siapa namamu? Siswi Jepang itu menjawab, nama saya Fujisaki Kaori. Siswa tahun kedua di Sakura High. Saya berusia 16 tahun ini. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya, Yue-kun. Mengapa kamu di sini? Dia menilainya dengan hati-hati, memperhatikan katana Jepang di sampingnya, dan merasa bahwa itu pasti peralatan sistem.
Fujisaki Kaori menatap Yue Zong dengan mata besarnya yang penuh dengan rasa hormat dan pemujaan. Aku di sini untuk mencari makanan. Namun, aku tidak berhati-hati dan membiarkan tipe S dan tipe L itu mengelilingiku. Untungnya, Yue Kun muncul untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan di sini. Yue Kun, kau benar-benar kuat. Kau dapat membunuh begitu banyak zombie dengan mudah. Itu terlalu menakjubkan. Orang Jepang adalah orang-orang yang penuh hormat, dan sikap rendah hati serta rasa hormat mereka terhadap yang kuat tertanam dalam diri mereka. Selama ada kekuatan, tidak masalah siapa pihak lain itu. Hanya yang kuat yang akan mendapatkan rasa hormat dan pemujaan dari orang Jepang. Fujisaki Kaori memperhatikan bagaimana Yue Zong berjalan tanpa rasa takut ke arah kerumunan zombie. Dia telah menghancurkan mereka seperti semut, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa sedikit tertarik padanya, lagi pula, dia baru saja menyelamatkannya. Pahlawan yang menyelamatkan gadis-gadis yang sedang dalam kesulitan adalah tradisi yang hampir menjadi cara yang pasti untuk memenangkan hati kaum hawa. Itu sangat populer karena sangat efektif. Fujisaki Kaori terdiam beberapa saat sebelum dia mengulurkan undangan ke Yue Zong, Yue Kun. Maukah kamu ikut denganku ke tempat kami? Yue Zong melihat ekspresinya yang penuh harap dan menebak bahwa dia mungkin dari tempat kecil. Faksi-faksi kecil itu tidak memiliki cara untuk menahan seseorang seperti dia. Jika dia mengamuk, dia dapat dengan mudah menghancurkan satu atau dua pangkalan seperti itu. Tentu, dia setuju, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang Jepang. Namun, dia tidak punya pilihan karena tanah asing, dan dia membutuhkan seseorang untuk membimbing. Ikutlah denganku, aku akan memberimu sesuatu dari supermarket. Yue Zong berbalik dan berjalan ke bawah. Fujisaki Kaori mengikutinya ke bawah. Dia menunjuk ke seluruh supermarket dan berkata, silakan. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Fujisaki Kaori berlari dan meraih ransel besar. Sebelum mengisinya dengan berbagai macam barang. Setelah mengisinya, dia kemudian menemukan troli, mengisinya sebelum mendorongnya keluar. Fujisaki Kaori ini cukup cerdas. Yue Zong mengamati tindakannya dan memujinya dalam hati. Kebanyakan orang tidak akan berpikir untuk menggunakan troli untuk mengumpulkan dan mengangkut barang. Bagaimanapun, mobilitas seseorang akan terpengaruh saat menggunakannya. Namun, Fujisaki Kaori telah melakukannya dengan tepat karena dia tahu dia memiliki Yue Zong di dekatnya. Segera, dia membawa ranselnya dan mendorong troli di depannya. Ayo pergi. Yue Zong menatap Fujisaki Kaori dan berbalik, sama sekali tidak memperdulikan troli itu. Dia sedikit kecewa dan melanjutkan untuk mendorongnya sendiri, mengikuti di belakang Yue Zong. Sepanjang jalan, banyak zombie mencoba menyerang Yue Zong, yang harus dia lakukan hanyalah menebas dengan santai. Para zombie tidak memiliki kesempatan, masing-masing dari mereka teriris menjadi dua. Tidak ada yang bisa cukup dekat. Kuat, dia bahkan lebih kuat dari iblis. Fujisaki Kaori menyaksikan Yue Zong terus membantai para zombie, dan hatinya bergetar. Dengan pimpinannya, Yue Zong segera tiba di sebuah desa kecil di antara dua gunung. Kaori One-chan, kau, kembali. Ketika Fujisaki Kaori kembali ke desa, sejumlah anak kecil berusia 9 hingga 13 tahun berlari keluar. Selain mereka, ada dua wanita lain yang tampaknya berusia di atas 30 tahun, serta tiga wanita muda lainnya berusia sekitar 16 hingga 18 tahun. Total ada 15 anak yang berlari keluar. Setiap dari mereka kurus kering, dan memiliki tanda-tanda yang terlihat dari kondisi kiamat. Namun, mereka tidak memiliki tanda-tanda dianiaya dan masih polos dan riuh seperti anak-anak seharusnya. Pada saat ini, seorang wanita muda berusia 17 atau 18 tahun dengan bintik-bintik dan sosok yang gemuk menatap Fujisaki Kaori dan menyalak Kaori. Siapa orang ini? Bagaimana kau bisa membawa seorang pria kembali? Apakah kau lupa bahwa semua pria adalah binatang? Yang lain, yang lebih pendek dan memiliki wajah biasa, menatap pedang gigi hitam di punggung Yue Zong dengan ketakutan di matanya dan bertanya, Kaori. Siapa ini? Ada juga seorang wanita Jepang berkacamata dan cantik namun berpenampilan ketat yang menilai Yue Zong melalui mata menyipit. Dia tetap diam. Anak-anak di desa juga dengan rasa ingin tahu melihat Yue Zong. Fujisaki Kaori mulai menjelaskan kepada yang lain, dia adalah Yue Zong, dari Tiongkok. Dia menyelamatkanku dari terjebak di supermarket. Karena dia, aku bisa mendapatkan semua ini.
Si gendut berbintik-bintik itu langsung berteriak dengan gelisah ketika dia mendengar Yue Zong berasal dari Tiongkok. Apa? Dia orang Tiongkok. Sial, Fujisaki Kaori. Bagaimana kau bisa membawa orang Tiongkok ke sini? Ini Jepang, kami orang Jepang, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Keluarlah kau, keluar, kami tidak menyambutmu di sini. Ini Jepang, kami tidak menyambut orang Tiongkok di sini. Keluar, Uatsuri Jima adalah milik kami. Ketika mereka mendengar teriakan si gendut berbintik-bintik itu, anak-anak Jepang lainnya juga mulai melompat-lompat saat mereka berteriak pada Yue Zong. Berbagai kekuatan sayap kanan Jepang telah mengangkat kepala mereka dalam beberapa tahun terakhir dan memengaruhi sebagian besar opini publik tentang kebencian umum terhadap orang Tiongkok. Ketika anak-anak mulai berteriak, beberapa bahkan membungkuk untuk mengambil batu dan kerikil untuk melempari Yue Zong. Sekelompok orang yang tidak berhati nurani. Mata Yue Zong berkedip dingin dan melesat ke depan. Dia menyerang dengan kakinya, menendang 5 anak, membuat mereka terlempar sekitar 7 hingga 8 meter ke belakang. Mereka semua memuntahkan darah. Dia kemudian menerjang ke arah si gendut berbintik-bintik dan menamparnya dengan keras di wajah, menyebabkan dia terjatuh, dan beberapa giginya copot. Dia juga batuk darah sebagai hasilnya. Catatan kaki, Kaori One-chan. One-chan, istilah sapaan untuk kakak perempuan di Jepang. Ini Jepang, kami tidak menyambut orang Cina di sini. Keluar, Uatsuri Jima milik kami. Kepulauan Senkaku, sumber konflik antara Cina dan Jepang. https://n.wikipedia.org/wiki-senkaku-islands. Berbagai kekuatan sayap kanan Jepang telah mengangkat kepala mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan memengaruhi sebagian besar opini publik tentang kebencian umum terhadap orang Cina. Yue Zong mengeluarkan pedang gigi hitamnya yang besar dan mengarahkannya ke para penyintas Jepang itu. Dia membentak dengan dingin, kalian semua harus berlutut. Mereka yang tidak, akan kupenggal kepala kalian. Beraninya kau memukulku, aku akan membunuhmu. Si gendut berbintik itu langsung menyerbu dengan wajah yang berubah karena marah. Tidak, Fujisaki Kaori segera berteriak. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan pedang gigi hitam itu mengiris udara seperti seberkas cahaya. Kepala si gendut berbintik itu membubung di udara saat darah segar berceceran. Mayatnya yang tanpa kepala berjuang sedikit sebelum jatuh ke tanah. Setelah membunuh si gendut berbintik itu, mata Yue Zong menjadi lebih dingin saat dia menunjuk semua penyintas Jepang dan berteriak dengan nada mengancam dan menindas minggir ke tanah. Kalau tidak, kalian akan mati. Ketika mereka melihat Yue Zong membunuh gadis itu tanpa ragu-ragu, semua orang menatap dengan kaget dan takut, seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Maaf, maafkan pelanggaran kami, maaf, tolong maafkan kami. Gadis cantik berkacamata adalah yang pertama turun ke tanah. Sisanya juga buru-buru berlutut ketakutan, saat mereka mulai memohon belas kasihan. Tolong, Yue-kun, tolong kasihanilah kami, jangan bunuh orang lain. Mereka tidak bermaksud begitu. Fujisaki Kaori juga berlutut dan memohon Yue Zong. Yue Zong telah menendang anak-anak Jepang dan mengambil nyawa si gendut berbintik-bintik itu tanpa mengedipkan mata. Ini adalah bukti sifatnya yang dingin dan bukan seseorang yang bisa diperintah-perintah. Mereka telah benar-benar ditekan oleh auranya yang menakutkan. Silakan gunakan sesukamu, tetapi ampuni anak-anak itu. Mereka tidak bersalah. Kedua wanita parubaya itu merangkak dan melepaskan pakaian mereka, memperlihatkan payudara mereka yang indah. Mereka berharap untuk menggunakan tubuh mereka untuk menenangkan Yue Zong. Aku tidak tertarik padamu, karena kalian tidak menyambut, maka kalian tidak akan menyukai makanan yang telah aku sediakan dengan baik hati. Biarkan aku membakar mereka semua. Dia menatap para penyintas Jepang dengan dingin dan menunjuk ke troli. Api iblisnya segera membakar troli, mengubah troli dan isinya menjadi bara. Semua penyintas melihat barang-barang yang terbakar dan mata mereka bersinar dengan penyesalan yang intens. Beberapa dari mereka mulai meratap. Mereka kehabisan persediaan, jika tidak, Fujisaki Kaori yang lemah tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari makanan. Kota kecil itu mungkin tidak menjadi masalah bagi Yue Zong, tetapi bagi para penyintas biasa, itu sama menakutkannya seperti neraka. 1 S2 saja sudah cukup untuk membunuh seluruh desa penyintas. Setelah mengubah troli menjadi abu, tatapannya tertuju pada ransel di punggung Fujisaki Kaori. Dia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan memegang tas itu erat-erat.
Dia berlutut di tanah dan mulai memohon, Yue-kun. Tolong, biarkan kami memiliki setidaknya tas ini. Itu satu-satunya harapan kami. Selama kamu meninggalkan ini untuk kami, aku bersedia menghabiskan malam bersamamu. Aku seorang perawan, dan aku harus bisa memuaskanmu. Gadis cantik berkacamata yang telah berlutut dengan kaku juga berbicara, Yue-kun. Aku Ida Kyoko, 17 tahun ini, aku juga seorang perawan. Kali ini, itu salah kami. Tolong bermurah hati dan biarkan kami memiliki tas ini. Aku bersedia bergabung dengan Kaori dan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan bersama kami untuk satu malam. Tanpa makanan, seluruh kota tidak dapat bertahan hidup lebih dari beberapa hari lagi. Ida Kyoko juga sangat jelas dan memutuskan untuk menggunakan tubuhnya untuk menukar makanan. Yue Zong berbicara dengan dingin, aku butuh peta daerah ini. Aku juga butuh seseorang untuk memimpin jalan ke tempat terdekat. Selama kau bisa menyediakan ini, aku akan pergi besok, dan tas ini milikmu. Dia tidak punya niat baik terhadap Jepang, tetapi dia tidak akan melakukan pembantaian tanpa alasan. Kecuali kedua belah pihak adalah musuh, di mana dia tidak akan ragu untuk menghujani neraka dan pembantaian pada musuh-musuhnya. Ida Kyoko berlutut di depan Yue Zong dan berbicara dengan hormat, ya. Aku punya peta di sini. Aku juga tahu di mana lokasi markas penyintas terdekat. Biarkan aku menjadi pemandumu besok Yue-kun. Silakan beristirahat malam di sini. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, mereka pasti sudah mengusirnya. Namun, karena dia menunjukkan bahwa dia bersedia menghukum anak-anak, dan membunuh si gendut berbintik-bintik yang berani menyerangnya, mereka dipenuhi rasa takut terhadapnya. Tentu saja, mereka tidak akan mengusirnya, karena takut dia menjadi gila dan membunuh mereka semua. Dia menjawab dengan acuh tak acuh dan mulai berjalan ke kota. Setelah dia pergi, para penyintas berdiri. Anjing Cina sialan, sampah Cina rendahan, kau berani menendang elit masa depan Jepang rayaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Seorang anak laki-laki Jepang berusia 13 tahun bernama Ueda Koji dengan rambut pirang dicat menatap penuh kebencian ke punggung Yue Zong, matanya berkedip ganas. Ueda Koji menatap Ida Kyoko dan Fujisaki Kaori dan wajahnya berubah marah, Kaori One-chan milikku. Kyoko One-chan juga milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil mereka, anjing Cina. Dengan pikiran keji ini, Ueda Koji berpikir untuk mencari kesempatan untuk keluar kota. Segera, tibalah waktunya makan malam, dua ibu rumah tangga Jepang menyiapkan bubur dalam wajan besar, sebelum berpisah dalam banyak mangkuk. Anak-anak Jepang berbaris untuk mendapatkan mangkuk mereka, sebelum menyeruput bubur, membersihkan mangkuk. Yue Zong menyaksikan ini dengan muram. Di negaranya, orang-orang senegaranya kurang memiliki sopan santun dan kebiasaan mengantre. Bahkan anak-anak nakal seringkali menyerobot antrean, dan memanfaatkan tubuh mereka untuk menerobos atau menggertak anak-anak yang lebih lemah untuk mendapatkan makanan. Ini semua adalah kebiasaan buruk yang ditanamkan oleh orang tua mereka. Hanya setelah Yue Zong menghukum perilaku ini, perilaku itu mulai menghilang. Melihat perilaku tertib anak-anak Jepang, dia sedikit tidak senang. Bagaimanapun, dia sedikit nasionalis, dan melihat orang Jepang lebih baik daripada orang Cina dalam aspek apapun membuatnya merasa masam. Yue-kun, ini milikmu. Ida Kyoko menyajikan sepiring untuk Yue Zong. Itu adalah makanan sederhana. Ada sup, nasi, serta ikan kaleng dan sayuran. Dalam kiamat ini, itu dianggap sebagai makanan mewah. Banyak orang Jepang yang melihat ke sana, mulut mereka mengeluarkan air liur. Namun, mereka duduk diam, tidak berani bergerak. Orang Cina di depan mereka telah menunjukkan kepada mereka betapa kejamnya dia, dan mereka tidak berani memprovokasi pria yang membunuh tanpa berkedip ini. Tidak perlu, kalian sudah memilikinya. Yue Zong menolak niat baik mereka dan mengeluarkan daging bis tipe 2 kalengannya sendiri, dan mulai melahapnya. Daging bis mutan tipe 3 akan meningkatkan energinya dan mengisi kembali apa yang telah dikeluarkannya, jadi dia hanya akan menyimpannya untuk situasi-situasi, di mana dia mungkin perlu memulihkan atau menyelamatkan korban yang lebih lemah. Ida Kyoko juga melakukannya sebagai isyarat basa-basi, dia tidak benar-benar ingin membiarkan Yue Zong memiliki makanan yang sangat berharga itu. Ketika dia menolak, dia membawa makanan itu kembali, dan membaginya menjadi 14 porsi yang sama, memberikannya kepada anak-anak kecil untuk dimakan. Meskipun hanya sedikit, semua anak memiliki ekspresi kebahagiaan di wajah mereka.
Yue Zong memperhatikan tindakan Ida Kyoko serta anak-anak itu, dan dia berpikir dalam hati, sungguh ras manusia yang menakutkan. Jepang telah mampu bangkit dan melambung menuju kejayaan ekonomi setelah Perang Dunia II. Di satu sisi, itu karena adanya bantuan dari Amerika. Di sisi lain, yang lebih penting, adalah bahwa orang Jepang sangat bersatu, dan memiliki tekad yang kuat tidak peduli apapun rintangannya. Semakin dia melihat, semakin tertekan dia, dan dia memutuskan untuk mengangkat baju zirah biologis dan berjalan ke ruangan lain untuk beristirahat. Ketika dia pergi, semua orang Jepang yang selamat menghela napas lega. Kehadirannya memancarkan tekanan yang sangat kuat pada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ketika dia pergi, mereka akhirnya bisa bersantai. Salah satu ibu rumah tangga bertanya, "Kyoko, apakah kamu benar-benar akan memimpinnya besok?" Ida Kyoko mengangguk, Yue Zong ini tampaknya orang yang menepati janjinya, jika aku membantunya, dia akan menepati janjinya." Ibu rumah tangga lainnya berbicara, "Aku ingin tahu apa yang dia inginkan dengan basis penyintas yang lebih besar. Mengapa kita tidak semua mengikutinya? Mungkin bergabung dengan basis penyintas yang lebih besar akan lebih mudah bagi kita semua." Tepat pada saat ini, suara sepeda motor dan mobil menderu dari luar desa. Mendengar keributan itu, semua yang selamat melangkah keluar untuk melihat karena penasaran. Hanya untuk melihat sekelompok pria dengan pakaian compang camping dan tidak serasi, masing-masing dari mereka memegang senjata seperti tongkat bisbol, pisau, dan bilah pisau. Ueda Koji berada di belakang pemimpin itu, seorang pria kekar dengan kepala yang dicukur. Dia memiliki bekas luka besar di wajahnya, dan dia memiliki banyak tato di tubuhnya. Ueda Koji berbicara dengan hormat kepada pria yang terluka itu, "Kuwata Oyabun, ini dia." Pria botak dengan bekas luka itu disebut Kuwata Taro. Dia adalah bos daerah ini, dan memiliki 60 prajurit di bawahnya, dan merupakan raja dari sekitar 300 orang yang selamat. Seorang anak laki-laki Jepang berusia 13 tahun bernama Ueda Koji Asteris dengan rambut pirang yang dicat menatap dengan penuh kebencian ke punggung Yue Zong, matanya berkedip dengan kejam. Asteris Raus sepertinya menyarankan namanya adalah Ryuki Koji atau Ueda Koji. Ueda Koji berbicara dengan hormat kepada pria yang terluka itu, "Kuwata Oyabun, ini dia." Asteris Oyabun, istilah mafia, geng untuk bos, bunuh. Kuwata Yutaro menampakkan senyum buas dan melambaikan tangannya, memimpin bawahannya ke desa. Puluhan pria bersenjata menyerbu desa dengan panik. "Cepat, melarikan diri!" Fujisaki Kaori langsung berteriak ketika dia melihat orang-orang itu. Setelah itu, dia memimpin anak-anak menuju desa. Kedua ibu rumah tangga itu berlari ke arah para pria itu, berharap untuk menggunakan tubuh mereka untuk mengulur waktu bagi anak-anak. Bawahan Kuwata Yutaro mulai mengepung kedua ibu rumah tangga itu, saat mereka melepas celana mereka dan mulai memperkosa kedua wanita itu sambil tertawa gembira. Sementara kedua wanita itu dikelilingi oleh 10 pria, pria bersenjata lainnya menyerbu ke desa sambil tertawa terbahak-bahak. "Kaori One-chan, selamatkan aku." Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun tersandung dan jatuh, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia berteriak memanggil Kaori. "Hahaha, mati!" Salah satu penjahat itu mengayunkan pedangnya ke bawah dengan tatapan mata yang penuh kegilaan, membelah kepala anak itu dengan darah yang bercucuran. Meskipun benar bahwa orang Jepang memiliki kemauan dan semangat juang yang kuat, namun demikian, beberapa orang juga memiliki sisi yang kuat. Banyak yang memiliki iblis mental mereka sendiri, yang ketika dilepaskan, akan menyebabkan mereka menjadi lebih buruk dari binatang buas. Para bawahan Kuwata Yutaro itu mampu melakukan semua kejahatan, dan setiap orang dari mereka tidak memiliki keraguan untuk melakukan tindakan kejahatan. "Kenta!" Fujisaki Kaori berteriak kesakitan ketika dia menyaksikan pemandangan yang kejam dan tidak manusiawi itu. Seorang gadis berusia 10 tahun juga jatuh, dan dia menangis terseduh-seduh dengan ingus dan air mata mengalir dari mata dan hidungnya. Dia memohon sambil melihat ke arah Ida Kyoko, "One-chan, selamatkan aku. Kyoko One-chan, tolong selamatkan aku." Tiga penjahat kekar itu langsung mengepung gadis kecil itu dan melepas celana mereka. Sebelum mulai menindih gadis itu di bawah mereka, mereka pada dasarnya membiarkan sifat primitif namun jahat mereka menjadi liar. Segera, jeritan kesakitan bercampur dengan napas kegembiraan dari para penjahat memenuhi udara. Ada ketegangan yang menjijikkan di udara. Masako-chan, hewan!" Ida Kyoko berteriak saat dia melihat tanpa daya.
Wajahnya yang cantik adalah ekspresi kemarahan, matanya merah, dan tangannya pucat pasi karena mengepal terlalu erat. Namun, dia sangat jelas bahwa bahkan jika dia kembali, dia hanya akan menjadi korban, tidak melakukan kebaikan apapun. Yue Zong, hanya dia yang tersisa, hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Ida Kyoko membuat keputusan cepat dan memikirkan satu-satunya orang di desa yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Fujisaki Kaori juga tidak bodoh dan membawa anak-anak ke lokasi Yue Zong. Ida Kyoko datang ke tempat Yue Zong menginap dan melihat bahwa dia sedang bersandar di jendela, menyaksikan kejadian-kejadian yang berlangsung dengan tenang. Dia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mengulurkan tangan membantu. Yue Zong menyaksikan para penjahat Jepang membunuh dan memperkosa orang-orang senegaranya sendiri dan ada campuran emosi dalam dirinya. Ada kemarahan, mati rasa, dan sedikit rasa puas. Dia marah karena para penjahat ini benar-benar tidak punya keraguan untuk membunuh orang-orang mereka sendiri. Mati rasa karena dia telah melihat begitu banyak skenario seperti ini sejak kiamat dimulai. Setiap kali satu faksi mengambil alih yang lain, akan ada kerusuhan dan kekacauan seperti itu. Dia benar-benar telah melihat terlalu banyak. Dan sedikit kepuasan itu karena dia diam-diam berpikir bahwa, bahkan orang Jepang bukanlah orang suci, sepertinya ada cukup banyak orang cabul di antara mereka juga. Ida Kyoko segera berlutut di depan Yue Zong dan memohon, Yue-kun, tolong bantu dan selamatkan kami. Jika Yue Zong tidak melakukan apapun, para penyintas kemungkinan besar akan musnah, paling-paling hanya menyisakan para wanita untuk dijadikan budak seks. Mata Yue Zong berkilat mengejek, aku orang Tionghoa yang dibenci orang Jepang. Kenapa aku harus menyelamatkan kalian? Kalian seharusnya mencari orang-orang kalian sendiri untuk membantu. Ketika para penyintas Jepang pertama kali melihat Yue Zong, mereka langsung bersikap xenofobia. Yue Zong masih marah atas sikap mereka yang tidak tahu terima kasih terhadap niat baiknya. Dia adalah tipe orang yang jelas tentang perasaannya, dia akan bersikap baik kepada mereka yang memperlakukannya dengan baik, dan dia akan bersikap kejam kepada mereka yang merupakan musuhnya. Ida Kyoko mengangkat kepalanya untuk memohon Yue Zong dengan matanya yang memesona. Ada tatapan tegas di matanya, Yue-kun, aku ingin mengajukan kesepakatan. Tolong selamatkan anak-anak ini, bagaimanapun juga, mereka tidak bersalah. Sebagai gantinya, aku akan bersedia melayanimu sebagai pembantu mulai sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang kau minta dari Kyoko, aku akan melakukannya. Ida Kyoko bukanlah orang bodoh. Dia tahu para penjahat di luar sana sudah tak terkendali. Mereka tidak punya cara untuk berbicara dengan akal sehat atau logika dengan mereka. Sebagai perbandingan, meskipun Yue Zong adalah orang asing, setidaknya dia orang yang masuk akal. Di matanya, ada kesempatan untuk bernegosiasi dengannya. Kyoko, Fujisaki Kaori mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk menatapnya, wajahnya pucat dan pikirannya kosong. Meskipun kemampuannya adalah yang terkuat di antara penduduk desa, kemampuan beradaptasi dan reaksinya terhadap situasi tidak setara dengan Ida Kyoko. Yue Zong menatap Ida Kyoko yang sedang menatapnya lurus dengan tatapan tegas dan menjawab dengan dingin, ingat semua yang telah kau katakan hari ini. Jika kau berani menarik kembali kata-katamu, aku punya cara untuk membuatmu menyesalinya seumur hidup. Ida Kyoko berlutut di depan Yue Zong dan membungkuk dalam-dalam, ya. Dia telah menerima pendidikan dari lapisan masyarakat yang lebih tinggi dan mengenakan kacamata kuno yang tebal itu untuk menyembunyikan kecantikannya. Haha, begitu banyak wanita. Pada saat ini, 13 pria menerobos masuk. Ketika mereka melihat dua wanita di ruangan itu dan anak-anak itu, mata para pria itu semua berbinar karena kegembiraan. Fujisaki Kaori menatap salah satu anggota kelompok yang menerobos masuk, ekspresi tidak percaya melintas di matanya dan dia berseru nyaring, Koji. Itu kamu mengkhianati kami. Kenapa kamu mengkhianati kami? Dari 13 pria itu, satu orang tepatnya adalah Ueda Koji. Ueda Koji menatap Fujisaki Kaori dan Ida Kyoko, wajahnya berubah karena kegilaan, Kaori One-chan. Kyoko One-chan, aku suka kalian. Aku ingin kalian menjadi wanitaku. Apa nilai anjing Cina itu? Mengapa kalian berdua terpikat padanya saat dia datang? Anjing Cina ini adalah musuh Jepang kita. Mengapa? Mengapa kalian harus memperlakukannya dengan sangat baik, sampai-sampai menawarkan tubuh kalian padanya? Karena seperti ini, mengapa aku tidak bisa menjadi pria kalian? Yutaro Oyabun sudah berjanji padaku.
Selama aku memimpin mereka ke sini, kalian berdua akan menjadi wanita mulai sekarang. Ida Kyoko menatap Ueda Koji, matanya berkilat kasihan. Koji, kau telah tertipu. Mereka tidak akan menyerahkan kami padamu. Beberapa bawahan Kuwata Yutaro menertawakan Ueda Koji dengan cemoohan dan ejekan di mata mereka. Dengan dua wanita cantik ini, Kuwata Yutaro pasti tidak akan meninggalkan mereka hanya untuk dinikmati Ueda Koji sendirian. Namun, Ueda Koji tampaknya tidak menemukan sesuatu yang salah, menatap Kuwata Yutaro dengan tatapan penuh harap. Kuwata Oyabun tidak akan berbohong padaku. Kuwata Oyabun, kau dapat menangani sisanya sesukamu. Kaori One-chan dan Kyoko One-chan adalah milikku. Tolong tangkap mereka untukku. Mata Kuwata Yutaro berkilat dingin, dan tiba-tiba ia mencabut katana tajam dan mengiris ke arah Ueda Koji, menyebabkan tubuhnya terpisah. Ah! Dengan darah berceceran di mana-mana, dan kakinya terpisah dari tubuhnya, Ueda Koji tidak langsung mati, sebaliknya, ia jatuh ke tanah, berteriak. Wajahnya mengerikan, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Kuwata Yutaro menatap Ueda Koji dan ada penghinaan dan ejekan di matanya. Aku tidak berbohong padamu. Aku akan menyerahkan mereka padamu. Tapi karena kau sudah mati, maka wanita-wanitamu akan dibagi oleh kita semua. Ia kemudian berbalik ke Yue Zong dan melambaikan tangannya, memerintahkan dengan dingin, potong-potong orang Cina itu. Aku ingin dia hidup-hidup, dan aku akan memasaknya dan menyiksanya. Siapapun yang dapat memotong anggota tubuhnya, setelah aku selesai dengan dua wanita ini, orang itu akan menjadi yang kedua. Bunuh. 11 pria lainnya yang mengelilingi ruangan langsung menyerang Yue Zong dengan tatapan buas. Dua dari mereka adalah peningkat kelincahan level 7, kemampuan mereka lebih kuat dari penjahat lainnya. Melihat serangan dari 11 penjahat itu, anak-anak yang tersisa segera berlari ke belakang Yue Zong, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Masing-masing penjahat itu memegang katana tajam, dan mereka tampak sangat menakutkan. Ida Kyoko tidak dapat menahan diri untuk berteriak memperingatkan, hati-hati. Ada 11 penjahat yang mengepung seorang pria, dia takut bahwa begitu Yue Zong terbunuh, mereka semua akan berada di bawah kekuasaan Kuwata Yutaro, dan nasib mereka akan lebih buruk daripada kematian. Brengsek, dengan dengusan pelan itu, seberkas bilah pedang melesat melintasi ruangan. 11 penjahat itu langsung teriris-iris, darah berceceran di mana-mana. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, Kuwata Yutaro terkejut, jantungnya langsung berdebar kencang. Kyoko, Kaori, dan anak-anak lainnya terkejut ketika menyaksikan ini. Teknik semacam ini melampaui apa yang mungkin, dan mereka benar-benar terguncang. Mata Kyoko dipenuhi dengan penghormatan, terlalu mengerikan. Tekniknya telah melampaui batas manusia. Bahkan seorang santo pedang tidak akan mampu memblokir serangan itu. Dia sama menakutkannya dengan iblis. Ah, Kuwata Yutaro takut, tetapi dia dikenal di sekitar sini sebagai penjahat yang ganas. Dia dengan paksa menekan rasa takutnya dengan berteriak keras, menyerang Yue Zong dengan niat membunuh yang menakutkan. Pedang yang sangat cepat. Kyoko adalah ketua klub kendo di sekolah, dan tahu tentang kendo. Dia dapat melihat bahwa gerakan Kuwata Yutaro tidak sederhana, dan jika dia yang menghadapinya, dia pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Terlebih lagi, itu didukung oleh kekuatannya sebagai enhancer level 23. Kuwata Yutaro baru saja berlari maju beberapa langkah dan mencapai Yue Zong, ketika tiba-tiba, sebuah bilah pedang menyala. Kepala Kuwata Yutaro terlempar ke langit disertai hujan darah hangat. Mayatnya yang tanpa kepala terus terhuyung beberapa langkah ke depan sebelum jatuh ke tanah. Yue Zong melangkah maju dan mengambil katana dari mayat Kuwata Yutaro, dan serangkaian informasi muncul di benaknya, harta karun level 2, Odachi. Pedang yang sangat tajam. Yue Zong melemparkan Odachi itu ke Kyoko, ambillah. Aku tidak bisa melindungimu sepanjang waktu. Hanya kau yang bisa melindungi dirimu sendiri. Ya, aku mengerti. Kyoko mengambil Odachi itu dan membungkuk kepada Yue Zong, sebelum mengayunkannya beberapa kali. Setiap gerakannya tepat dan terarah. Gadis ini pasti punya latar belakang. Yue Zong menatap Kyoko sebelum berbalik dan berjalan keluar, ikut aku. Kaori dan Kyoko mengikuti di belakang Yue Zong. Mereka bergabung dengan anak-anak Jepang yang tersisa. Di luar, bawahan Kuwata Yutaro yang tersisa saat ini sedang memperkosa tawanan mereka tanpa pandang bulu. Ketika mereka melihat Yue Zong dan kelompoknya melangkah keluar, mereka bergegas dengan ekspresi buas.
Yue Zong memperhatikan para bandit yang datang dengan acuh tak acuh dan menebas, mengiris mereka semua menjadi dua. Saat adegan pembantaian itu berlangsung, Yue Zong berjalan seperti iblis yang haus darah, bandit manapun yang terlalu dekat akan langsung diiris. Mengerikan, dia seperti iblis. Dia terlalu kuat. Kaori berdiri di belakang Yue Zong dan menyaksikan saat dia berhadapan dengan para bandit, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Ketika para bandit hampir musnah, meninggalkan selusin di belakang, yang tersisa mencoba melarikan diri. Pergilah ke lantai, kalau tidak, kalian akan mati. Yue Zong membentak dengan dingin ketika dia melihat mereka berlari, dia lalu melesat maju dengan kecepatan yang melampaui Lightning tipe 2, menyerbu ke arah para bandit. Dalam kegelapan malam, beberapa bandit yang melarikan diri terbelah menjadi dua, darah berceceran di mana-mana, isi perut mereka tumpah keluar dari mayat mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dan jeritan bergema sepanjang malam. Jangan bunuh aku menyerah. Jangan bunuh aku. Ada banyak pengecut yang takut mati di antara para bandit juga. Ketika mereka melihat rekan-rekan mereka dibantai seperti babi, mereka segera turun ke lantai dan memohon Yue Zong sambil menangis. Dalam pembantaian singkat itu, yang tersisa dari kelompok bandit itu hanya 9 orang. Sisanya telah menjadi mayat. Kesembilan dari mereka berlutut di lantai, tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka menunggu penghakiman Yue Zong. Di sepanjang jalan Kaori, dia telah melihat mayat-mayat rekan-rekannya yang selamat. Dengan setiap tubuh yang lewat, kemarahan di hatinya meningkat. Para ibu rumah tangga itu telanjang, tubuh mereka ditutupi dengan bercak-bercak air mani di mana-mana. Mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka penuh memar. Mereka tidak memiliki kehidupan yang tersisa. Ada juga 4 loli lainnya yang berjumlah sekitar 10 hingga 11, meskipun mereka belum mati, mereka telah disiksa sampai di ambang kematian. Tubuh mereka memar, dan ada darah di mana-mana, 6 anak laki-laki juga berlumuran air mani. Leher mereka sudah patah, dan wajah mereka penuh ketakutan bahkan dalam kematian. Dalam kiamat, ransum sangat berharga. Gadis dan wanita akan digunakan untuk memuaskan hasrat, itulah sebabnya mereka lebih mungkin bertahan hidup. Bagi para bandit busuk di bawah kuasa Yutaro, siapapun yang lain hanyalah orang yang bisa dibuang. Mereka kejam dan ganas, dan tentu saja tidak akan membiarkan anak laki-laki lain bertahan hidup. Ketika Kaori melihat para bandit berbaris di depan Yue Zong, dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, "Bajingan! Yue-kun, bunuh mereka, bunuh binatang sialan ini." Mendengar teriakannya yang melengking, para pria itu mulai gemetar lebih hebat. Mereka menatap Yue Zong dan pedang gigi hitamnya yang panjang dengan takut. "Diam!" Yue Zong menatap Kaori dengan dingin. Kaori merasa seperti seember air dingin telah dituangkan ke tubuhnya, dan dia langsung terdiam. Yue Zong memerintahkan, "Kyoko, pergi ikat mereka." "Ya, Tuan." Dia menjawab dan menemukan beberapa tali sebelum mengikat para tawanan dengan serius. Dia kemudian mengawal mereka ke gudang kecil dan mengunci mereka di sana. Yue Zong menatap para penyintas yang tersisa, sambil berbicara dengan acuh tak acuh, "Kesepakatanku dengan Kyoko sudah selesai, sisanya terserah padamu." Setelah itu, dia kembali ke kamarnya dan beristirahat. Jika itu di Tiongkok, Yue Zong pasti akan membantai para penjahat ini dan menggunakan sumber dayanya untuk menyelamatkan anak-anak. Dia kemudian akan melatih mereka dan mengajari mereka cara bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Namun, ini adalah Jepang, bagi orang yang sangat nasionalis seperti Yue Zong, adalah suatu belas kasihan bahwa ia tidak membantai mereka semua. Ia tentu saja tidak akan mengulurkan tangan kepada para penyintas Jepang yang xenofobia. "Kako-chan, bertahanlah, bertahanlah. Nishi-chan, bertahanlah." Di dalam sebuah ruangan, Kaori saat ini sedang mengoleskan semua obat berharga yang mereka miliki pada keempat gadis yang menyedihkan itu. Gadis-gadis itu terbaring di sana, tubuh mereka masih kotor dan berlumuran memar dan darah, dan air mata Kaori tidak berhenti mengalir. Para penjahat yang mengikuti kuasa Yutaro adalah binatang buas yang tidak berperi kemanusiaan, dan sampah di antara sampah. Mereka telah kehilangan semua akal sehat, dan telah melampiaskan hasrat mereka tanpa peduli pada tubuh gadis-gadis yang lemah, menyebabkan mereka hancur. Kaori melihat anak-anak yang pucat dan menggigil itu, yang berada di antara hidup dan mati, dan bertanya kepada Kyoko dengan panik, "Apa yang harus kita lakukan, Kyoko? Apa yang harus kita lakukan?" Di desa kecil ini,
para ibu rumah tangga adalah orang-orang yang memegang kendali. Kaori hanyalah seorang siswa SMA yang cantik. Dia adalah bagian dari klub senam di sekolah, dan juga belajar karate. Setelah kiamat terjadi, dia menjadi enhancer secara kebetulan. Namun, keadaannya sangat berbeda dari Yue Zong, dan dia tidak sekuat itu. Dia juga tidak berani mengambil risiko, oleh karena itu levelnya rendah. Selain statusnya sebagai enhancer dan kecantikannya, dia tidak dapat dibandingkan dengan Kyoko dalam hal kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Kyoko menatap Kaori dan anak-anak yang tersisa dan mengerutkan kening. Dia sangat yakin bahwa begitu dia dibawa bersama Yue Zong besok, yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan di sini. Faktanya, salah satu alasan dia memutuskan untuk mengikuti Yue Zong adalah untuk mengandalkan ahli ini di masa depan. Kyoko merenung cukup lama, sebelum berbicara dengan lembut, Kaori, pergilah memohon kepada guru. Hanya dia yang memiliki cara untuk menyelamatkan Kako-chan dan yang lainnya. Ketika Kaori mendengar itu, matanya berbinar, sebelum kembali putus asa, Kyoko, dia tidak akan menolong kita dengan mudah. Setelah kejadian ini, Kaori mulai merasakan karakter Yue Zong. Pertemuan pertama penduduk desa dengannya berubah menjadi permusuhan. Mengharapkan dia untuk menolong tanpa meminta apapun pada dasarnya mustahil. Kyoko menyarankan, sederhana saja. Tunduklah padanya, terimalah dia sebagai tuanmu. Maka dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Salah satu anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun, Kuramoto Kira, langsung menentang dengan keras, tidak mungkin. Aku menentang, dia kejam dan dia orang Cina, musuh kita yang dibenci. Aku pasti tidak akan menerimanya sebagai tuan kita. Ini Jepang, bukan Cina. Kita adalah orang-orang Jepang yang terhormat dan mulia, bagaimana kita bisa tunduk padanya? Tidak, tidak mungkin. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa dia menginginkan kita. Kita bisa mengatasi masalah kita sendiri di masa lalu, kita harus terus melakukannya di masa depan. Desa itu beruntung karena menemukan sumber ransum yang sangat besar tepat di awal kiamat. Selain itu, ada seorang peningkat moral yang membantu membersihkan kota, sehingga mereka bisa tetap bersembunyi di sini. Mereka telah melalui kesulitan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan para penyintas di luar, dan karena itu, mereka telah dibutakan oleh kekejaman dunia. Kira-kun, Kaori mendengar kata-katanya dan goyah. Ini tidak seperti zaman dahulu, dia juga tidak mau menjadi pembantu. Selama orang modern tidak mengalami kesulitan apapun, tidak ada yang mau mengakui orang lain sebagai tuan. Terutama dengan pria Cina seperti Yue Zong. Kira mengangkat sebuah kodachi kecil dan menyatakan dengan percaya diri, Kaori One-chan. Aku, Kuramoto Kira, bersumpah untuk bekerja keras untuk menjadi pahlawan demi melindungi kalian. Dengan kodachi ini di tanganku. Kodachi adalah senjata kelas 1. Itu diambil oleh Kira dari salah satu penjahat yang mati. Dengan itu, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Meskipun dia mengakui bahwa dia tidak sebanding dengan Yue Zong, dia memiliki kepercayaan diri untuk melindungi Kaori-Kaori ragu-ragu, sebelum dia melihat ke arah Kyoko, memohon padanya untuk membantunya dengan kecerdasan dan perspektifnya. Kyoko menoleh ke belakang dan mendesah, Kaori. Aku bukan bagian dari kalian. Kalian harus membuat keputusan sendiri. Saat ini, 3 anak laki-laki Jepang itu telah berdiri dan memegang kodachi mereka. Mata mereka berkedip dengan tekad yang tak tergoyahkan, jelas tidak bermaksud untuk bersumpah setia kepada Yue Zong. Ketiganya baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dan di bawah sistem pendidikan, mereka dibesarkan untuk membenci orang Cina. Jika bukan karena kekuatan Yue Zong yang begitu menakutkan, mereka akan mencoba membunuhnya di malam hari. Kira menatap Kaori dan berbicara dengan keras, Kaori One-chan. Orang Cina punya pepatah bagus, seseorang harus waspada terhadap mereka yang bukan rasnya. Dia pasti tidak akan menganggap kita setara dan dia bahkan mungkin menggunakan kita sebagai budak atau umpan meriam. Mendengar kata-kata Kira, Kaori tenggelam dalam perenungan lagi. Aku pergi dulu. Kyoko melihat ketiga anak laki-laki itu bersikap bermusuhan terhadapnya, dan meninggalkan ruangan itu. Ia tahu bahwa ia tidak lagi diterima. Keesokan paginya, Yue Zong membawa keluar 9 penjahat yang tersisa dari gudang yang terkunci. Yue Zong mendekati salah satu pria yang lebih pendek yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun, dengan wajah biasa dan bertanya, siapa namamu? Pemuda itu menjawab dengan agak ragu-ragu, namaku Takeshi Honda. Aku berusia 28 tahun ini.
Para penjahat ini tidak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan jahat di dunia apokaliptik. Mereka telah melihat banyak hal, dan tahu bahwa pria di depan mereka ini adalah ahli yang benar-benar kuat. Orang Jepang menghormati yang kuat, dan setelah menyaksikan kekuatan Yue Zong, mereka berdua ketakutan sekaligus kagum. Yue Zong menatap Honda dan bertanya, di mana stasiun siaran radio terdekat? Stasiun radio, tolong biarkan aku berpikir sebentar. Otaknya mulai bekerja, sebelum matanya menyala dan dia menjawab, Kabupaten Yama. Stasiun Honoki, ada markas penyintas yang besar di sekitar sana. Seharusnya ada stasiun radio di sana. Yue Zong kemudian melontarkan serangkaian pertanyaan, apa faksi yang berkuasa di sana sekarang? Siapa pemimpinnya? Berapa banyak penyintas di sana? Honda berpikir keras sebelum menjawab, yang memerintah Kabupaten Yama seharusnya adalah klan Shimazu. Pemimpin saat ini adalah Shimazu Yuji. Ada lebih dari 10.000 penyintas di sana. Mereka dianggap sebagai faksi terkuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ketika Yue Zong mendengar itu, alisnya berkerut. Jika itu hanya pembentukan 1.000 orang yang kuat, dia pasti bisa menyerang sendiri untuk menekan faksi dan dengan paksa mendapatkan stasiun. Namun, basis yang beranggotakan lebih dari 10.000 orang yang selamat pasti memiliki sejumlah ahli yang kuat. Selain itu, Jepang memiliki banyak hutan lebat, yang berarti binatang mutasi dan tumbuhan mutasi yang lebih beragam. Pasti akan ada banyak ahli. Yue Zong merenung sebelum mengambil keputusan, aku hanya butuh stasiun radio. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Yue Zong memberi Honda perintah, mulai sekarang, kamu adalah kapten tim kecil ini. Ini pembantuku Ida Kyoko, jabatannya lebih tinggi darimu. Sekarang, maju. Ya, aku mengerti. Ketika Honda mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira. Awalnya dia hanya seorang penjahat kecil di antara kelompok bandit. Sekarang dia telah menjadi kapten. Selain itu, mengikuti seseorang sekuat Yue Zong tidaklah terlalu buruk. Dengan kekuatannya, adalah mungkin untuk menginjak-injak banyak rintangan. Faktanya, setiap enhancer di atas level 30 dapat berkeliling mencari para penyintas untuk membentuk faksi kecil. Tentu saja, berkembang dari sana tidak semudah itu. Yue Zong selalu menjadi pria yang selalu bertindak, datang dan pergi seperti angin. Dia membawa Honda dan Kyoko, meninggalkan Kaori dan anak-anak lainnya saat dia berjalan menuju ke arah Kabupaten Yama. Dia bukan seorang pengasuh dan tidak punya kewajiban untuk menjaga mereka yang tidak ada hubungannya dengannya. Melihat Yue Zong berbalik tanpa terlalu peduli, tatapan Kaori menjadi rumit. Dia merasa tidak yakin tentang masa depan desa, dan sedikit bingung. Sekitar 67% dari Jepang adalah wilayah hutan. Selain kota-kota besar, sisanya adalah hutan. Yue Zong mengawal para tawanan sambil dituntun oleh Honda melalui satu hutan tertentu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan berhamburan ke langit. Saat Honda dan yang lainnya mendengar suara gemuruh itu, tubuh mereka gemetar, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Honda segera berseru dengan ketakutan, tidak bagus. Itu adalah binatang liger tipe 3. Kita harus melarikan diri sekarang. Kalau tidak, kita akan mati. Binatang mutasi tipe 3, ketika Yue Zong mendengarnya, matanya berbinar karena kegembiraan. Dia sekarang berada di level yang tinggi dan dia telah mempromosikan api iblisnya ke tahap orde kedua. Melawan binatang mutasi tipe 3, dia memiliki beberapa cara untuk melawannya. Tidak mungkin dia akan terbunuh dengan cepat. Karena itu dia berniat untuk memburunya. Yue Zong segera memberikan pistol kepada Kyoko dan memerintahkan, kalian tetap di sini. Kyoko, ini untukmu, jika ada yang berani bergerak melawanmu, segera bunuh dia. Melihat pistol di tangan Kyoko, Honda dan seluruh timnya semua menunjukkan tanda-tanda keserakahan dan iri hati. Kekuatan pistol sangat kuat, dan beberapa evolver masih tidak dapat menahannya. Sekelompok penjahat itu biasa saja, hanya dengan 2 enhancer level rendah di antara mereka, mereka jelas tidak mampu menangani Kyoko. Setelah menyampaikan instruksinya, Yue Zong melesat ke arah suara gemuruh itu, menghilang dalam sekejap. Di dalam hatinya, hanya Kyoko yang berharga. Sisanya bisa mati, tidak peduli apa. Jika para penjahat itu lari, paling-paling hanya akan ada sedikit masalah. Yue Zong berlari dengan kecepatan maksimalnya, tiba di dekat sumber suara itu. Hong, Hong, ketika Yue Zong mendekati area itu,
suara ledakan besar terdengar. Ada orang. Hati Yue Zong menjadi dingin dan dia langsung menjadi waspada. Dia ragu-ragu sebelum mengambil buku keterampilan siluman dan segera mempelajarinya. Dia berada di negeri asing, teknologi canggih Jepang ditambah dengan xenofobia mereka terhadap Tiongkok berarti bahwa dia berada dalam situasi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan Vietnam. Lagi pula, selama Yue Zong terus bergerak ke arah Guangxi, dia akan seperti ikan di air. Namun, di Jepang, dia tidak memiliki kerabat atau teman, dia bahkan tidak tahu ke arah mana dia bisa bergerak. Jauh lebih bijaksana untuk berhati-hati, dan mengubah semua yang dimilikinya menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkannya. Yue Zong bergerak menuju suara ledakan, sebelum mengaktifkan skill tersebut. Seluruh tubuhnya menyatu dengan lingkungan sekitar, tanpa tanda-tanda aura maupun niat membunuh. Saat dia mengaktifkan stealth, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk yang lebih kuat darinya beberapa kali, akan sulit baginya untuk ditemukan. Sekitar beberapa ratus meter di depannya, ada hutan, dan dia bisa melihat binatang buas setinggi 3 meter dengan panjang lebih dari 15 meter. Binatang itu memiliki kepala harimau dan tubuh singa. Lapisan sisik menutupi tubuhnya, ekornya panjang 3 meter, dan matanya sebesar piring. Binatang buas yang menakutkan itu saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan sekelompok orang. Binatang mutasi level 88, binatang liger tipe 3. Ia memiliki tubuh yang menakutkan, dan merupakan penguasa di dalam hutan. Ada lebih dari 300 orang, masing-masing dari mereka memegang senjata api dan senjata yang berbeda. Kelompok orang-orang itu semuanya adalah enhancer tingkat tinggi, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan ofensif yang kuat, seperti Ice Pick, Flame Arrows, Earth Speakers, Air Cannons, Gravity Lock, Plant Manipulation, Summon Beast, Del. Segala macam kemampuan dilemparkan ke arah Type 3 Liger Beast. 300 enhancer semuanya bekerja sama tanpa cacat dalam kerja tim mereka. Dengan kerja sama mereka yang lancar, bahkan Yue Zong akan mati jika dia melawan mereka. Type 3 Liger Beast melompat dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan dan tenaga murninya untuk melepaskan diri dari semua belenggu. Bahkan dengan kekuatan berbagai pengguna gravity dan vacuum, ia masih memiliki kecepatan yang melebihi Type 2 Lightning. Namun, karena masih melambat secara signifikan, dengan banyaknya kemampuan yang dilemparkan padanya, bagian dari sisiknya terkelupas. Tidak ada kerusakan yang berarti yang diberikan padanya, tetapi serangan itu membuatnya semakin marah. Binatang liger tipe 3 menerkam ke tengah-tengah beberapa manusia, dan menyebabkan satu enhancer terperangkap di bawah cakarnya. Dengan gigitan, tenggorokan enhancer itu robek. Binatang liger tipe 3 kemudian menyapu ekornya yang kuat, menabrak kepala satu enhancer lainnya, memisahkannya dari tubuhnya. Binatang liger tipe 3 seperti harimau di antara domba saat ia memukul sejumlah enhancer ke tanah, sebelum menggigit tenggorokan mereka, membunuh mereka dalam hujan darah. Saat binatang liger tipe 3 membantai para enhancer elit, 4 pria berdiri agak jauh mengamati situasi. Seorang pemuda dengan pedang besar sepanjang 2,5 meter di punggungnya menatap binatang liger tipe 3 dengan sedikit keserakahan di matanya, kuat sekali. Itu benar-benar binatang mutasi tipe 3. Aku ingin tahu apa yang akan jatuh begitu aku membunuhnya. Seorang pria parubaya sedikit mengernyit, Ogawa-kun. Binatang itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani sendiri. Hanya dengan bekerja sama, kita bisa mengalahkannya. Ditambah lagi, apapun yang jatuh itu bukan milikmu sendiri, itu milik Kaisar Amaterasu, seluruh Takama Gahara. Ogawa menatap binatang liger tipe 3 dan menjilat bibirnya, ya, Goto Senpai, mari kita bergandengan tangan dan tangani binatang ini. Ketika binatang liger tipe 3 menghancurkan 20 enhancer itu, mata Ogawa bersinar dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangannya, dan sejumlah sutra laba-laba tembus pandang melesat ke arah binatang liger tipe 3 tanpa suara. Binatang liger tipe 3 baru saja menamparkan enhancer tingkat tinggi menjadi 2, ketika sutra laba-laba menempel di tubuhnya. Namun, binatang liger tipe 3 tampaknya tidak menyadari sutra laba-laba yang tergantung di tubuhnya. Saat binatang liger tipe 3 terus mengamuk dan mencabik-cabik 6 enhancer lainnya, Ogawa berteriak, Kawada Senpai. Seorang pria kekar yang tingginya sekitar 2 meter dengan otot-otot yang bergelombang melesat maju. Namanya adalah Kawada Kotaro. Dia mengaktifkan kekuatan peledak orde kedua, dan indeks kekuatannya melonjak hingga 28 kali lipat. Dia meraih sutra laba-laba yang dilepaskan oleh Ogawa dan berteriak marah,
sebelum mengaktifkan kekuatan level 3-nya, menyebabkan kekuatannya meningkat lebih jauh hingga 56 kali lipat. Dia kemudian menarik dengan ganas, dan binatang liger tipe 3 setinggi 3 meter dengan panjang tubuh lebih dari 15 meter langsung terbelenggu. Kawada Kotaro adalah seorang evolver berbasis kekuatan, dan kekuatan peledak Orde Kedua dapat menyebabkannya meningkatkan kekuatannya hingga 10 kali lipat dari seseorang. Kekuatan level 3 juga akan menggandakan kekuatannya selama melampaui 400 poin. Ini memungkinkannya untuk menyeret tubuh binatang liger tipe 3 ke bawah. Ketika binatang liger tipe 3 ditekan dengan paksa ke tanah, para enhancer di sekitarnya segera meluncurkan semua keterampilan mereka padanya, menyebabkan seluruh tubuh binatang liger dipenuhi luka. Tombak ilahi hancur. Komaoma Ichiro, seorang ahli yang memegang tombak hitam sepanjang 2 meter, meraung. Rohnya didorong ke maksimum, dan seluruh tubuhnya tampaknya menjadi satu dengan tombak hitam saat mereka berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah binatang liger tipe 3 dengan ganas. Divine Spear Break adalah skill tingkat kedua yang kuat, dan ketika Komaoma Ichiro berubah menjadi bintang jatuh, ia berhasil menembus sisik binatang liger tipe 3, dan bahkan membuat luka besar di tubuhnya. Sepertinya Jepang juga punya ahlinya. Yue Zong memperhatikan saat Komaoma Ichiro memamerkan gerakan tombaknya yang kuat, dan ia berpikir dalam hati. Jika ia yang menghadapi serangan itu, bahkan ia akan terluka parah. Binatang liger tipe 3 mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi saat cakarnya berayun ke bawah seperti suara guntur. Kepala Komaoma Ichiro langsung terpisah dari tubuhnya, dan darah berceceran di mana-mana. Ini adalah seorang evolver level 58, dan ia baru saja terbunuh dalam sekejap oleh binatang liger tipe 3. Binatang liger tipe 3 itu kemudian menarik sutra laba-laba itu, saat kekuatan dahsyat mengalir di sepanjang sutra itu untuk mencapai Kawada Kotaro. Ia segera terlempar ke udara menuju ke arah binatang liger tipe 3, yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat dirinya dan menggigit Kawada Kotaro menjadi 2. Adegan itu berdarah-darah. Reaksi Ogawa cepat, saat ia melihat kepala Komaoma Ichiro ditampar, ia dengan cepat memutus hubungan antara sutra itu dan dirinya sendiri. Begitulah caranya ia terhindar dari terjepit ke mulut binatang liger tipe 3 juga. Otot-otot binatang liger tipe 3 menjadi tegang saat matanya berubah merah. Ia menarik napas dalam-dalam, dan melompat ke depan saat masih berada di bawah pengaruh manipulasi gravitasi. Dalam sekejap, ia muncul di depan seorang pria parubaya yang tampak seperti pemimpin pasukan dan dengan sapuan cakarnya, kepala pria itu terlempar. Baka, tubuh Ogawa menjadi dingin, dan ia segera mengaktifkan kemampuan penyelamat nyawa level 4 miliknya, Flicker, menyebabkan tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan muncul sekitar 10 meter jauhnya. Suaranya kemudian bergema saat ia memerintahkan enhancer lainnya, bunuh dia. Kalian semua, serang, Ice Peaks, Fireballs, Ground Speakers, Lightning Orb, segala macam kemampuan diluncurkan ke Type 3 Liger Beast. Mereka berfungsi untuk melukainya lebih jauh, menyebabkan luka baru terbuka di atas luka lama yang sudah serius. Pertarungan yang menggunakan jumlah massa benar-benar berguna, karena Type 3 Liger Beast perlahan-lahan dikikis oleh rentetan serangan terus-menerus dari enhancer. Ada beberapa luka seukuran kepalan tangan di sekujur tubuhnya, dan ada satu yang sangat besar di dadanya. Darah yang berharga mengalir deras. Type 3 Liger Beast hampir mencapai akhir garisnya, tetapi ia masih belum mati. Ia terus melompat-lompat di medan perang, menyebabkan kekacauan dan kematian dimanapun ia pergi. Kepala-kepala akan menyembul keluar dari tubuh mereka dan mayat-mayat tanpa kepala mereka berjatuhan ke tanah. Saat jumlah korban meningkat, serangan dan skill yang dikerahkan padanya mulai menurun, dan itu memungkinkan binatang liger tipe 3 menjadi lebih kejam dan buas dalam serangannya. Di bawah pembantaian itu, 100 enhancer yang tersisa mulai kehilangan semangat juang mereka, dan mereka mulai melarikan diri ke arah yang berbeda. Manusia pada dasarnya berbeda dari zombie, dan mereka akan takut mati saat menghadapi keberadaan yang gigih. Ogawa menatap binatang liger tipe 3 itu dengan penuh kebencian dan menggertakkan giginya, sial. Kali ini, gagal. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan penembak jitu, dan kepala Ogawa meledak dalam hujan darah seperti semangka. Dari rerumputan, mata dingin Yue Zong menatap saat dia memegang penembak jitu Falcon di tangannya. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Ogawa dan yang lainnya, kekuatan mereka bukanlah hal yang bisa diremehkan. Baginya, mereka adalah ancaman. Oleh karena itu,
dia memutuskan untuk membunuh orang terkuat itu secepat mungkin. Bahkan setelah mendengar tembakan penembak jitu, para Enhancer lainnya tidak berbalik. Mereka terus berlari untuk menyelamatkan diri. Ada binatang buas yang mengerikan di belakang mereka, dan saat mereka melambat, kematian akan menimpa kepala mereka. Setelah Yue Zong mengeluarkan Ogawa, tangan kanannya menyala-nyala dan tombak api iblis muncul. Matanya bersinar dengan tatapan dingin, dan dia mengunci posisi binatang liger tipe 3. Mengambil beberapa napas, dia kemudian melemparkannya ke arah binatang liger tipe 3 saat tombak itu berubah menjadi kilatan cahaya dan meledak di tubuh binatang liger tipe 3. Dengan ledakan besar, tombak api iblis menembus kaki depan binatang liger tipe 3, menyebabkan kakinya hancur. Berkeping-keping, binatang liger tipe 3 segera berhenti saat berlutut. Yue Zong melesat maju dengan kedua tangannya yang menyala-nyala dengan api iblis, dan dia menembakkan dua tombak api iblis lagi tanpa membuang waktu. Pada saat ini, binatang liger tipe 3 mengenali Yue Zong sebagai ancaman terbesarnya. Ia memaksa dirinya untuk menghindari salah satu tombak api iblis, tetapi sayangnya dikepung oleh yang lain. Tombak api iblis terbakar di tubuhnya, menyebabkan luka besar dengan darah mengalir keluar. Melambaikan tangannya, Yue Zong mengeluarkan penyengatnya dan menembakkan 6 tembakan berturut-turut ke binatang liger. Ke-6 peluru mengenai sasarannya, menyebabkan luka pada binatang itu semakin parah. Bahkan setelah menderita kerusakan yang begitu parah, binatang liger tipe 3 masih belum mati. Matanya bersinar dengan ganas, dan ia menegangkan tubuhnya, melompat ke arah Yue Zong dengan kecepatan yang hanya sedikit lebih lambat dari petir tipe 3. Ia menebas dengan cakarnya, berniat untuk memenggal kepala Yue Zong. Yue Zong sudah menduga gerakan itu dan sebelum binatang liger muncul di depannya, dia sudah mengaktifkan langkah bayangannya dan mengeluarkan pedang gigi hitamnya untuk menangkis di depannya. Cakar depan yang tersisa menamparkan pedang gigi hitam Yue Zong, dan kekuatan seperti tangki mengalir melalui bilahnya, menyebabkan Yue Zong terlempar ke belakang. Saat binatang liger tipe 3 melancarkan serangannya, tangan kiri Yue Zong juga mengeluarkan tombak api iblis yang menghabiskan 80 spirit dan 20 stamina untuk menyerang wajah binatang liger tipe 3. Dengan ledakan keras, lubang berdarah besar muncul di kepala binatang liger tipe 3, karena api masih menyala di sekitar luka, menyebabkan otaknya terbakar. Di sisi lain, saat Yue Zong hendak menabrak batu besar, sebuah perisai putih muncul di belakangnya. Ia menabrak batu besar itu, tetapi kekuatan yang dihasilkan menyebabkan perisai itu hancur. Sebelum ia meluncur ke tanah, wajahnya pucat. Selama telah mencapai level 79, Anda telah memperoleh 2 poin atribut yang akan dialokasikan. Sebuah bola pengalaman besar terbang ke tubuh Yue Zong, menyebabkannya naik level. Sebuah kotak harta karun biru juga jatuh di samping mayat binatang liger tipe 3. Melihat binatang liger tipe 3 yang mati, beberapa Enhancer yang melarikan diri segera berbalik. Mata mereka merah saat mereka menyerbu ke arah kotak harta karun biru. Kotak harta karun biru jelas berarti sesuatu yang berharga. Bahkan jika itu adalah cetak biru, itu akan menjadi cetak biru yang berteknologi maju. Jika mereka dapat membawanya kembali ke Takamagahara, mereka akan langsung naik pangkat menjadi personel penting. Sebuah tali tiba-tiba jatuh dari pohon besar di dekatnya, saat melingkar ke arah kotak biru, tampak hidup. Kau mencari kematian. Yue Zong meraung marah saat ia menembakkan bola api iblis ke arah pohon, menyebabkannya terbakar. Enhancer Jepang itu jatuh dari pohon, meratap kesakitan saat ia terbakar hidup-hidup. Yue Zong tidak melirik Enhancer Jepang yang terbakar dan dalam sekejap, ia muncul di samping kotak harta karun biru dan mengambilnya. Anjing Cina sialan, letakkan itu milik kita. Seorang Enhancer yang berbasis agility dan level 46 memegang Odachi saat ia menyerang Yue Zong dengan mata merah. Pergilah ke neraka. Yue Zong melesat ke depan, dan pedang gigi hitam di tangannya terayun ke bawah, menebas Enhancer level 46 itu menjadi 2.